Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pasang surut hubungan istimewa Chen Ping'an dengan Ning Yao. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Sebelum Ning Yao selesai berbicara, Chen Ping'an buru-buru menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Dia kemudian berbalik dan meraih labu anggurnya, minum seteguk anggur dengan cepat. Ning Yao agak bingung. Mungkin Chen Ping'an telah melakukan sesuatu yang buruk di belakangnya? Misalnya, mungkin dia telah mengumpulkan hutang besar saat bepergian dari dunia kecil permata ke Gunung Stalaktit, dan dia telah mencatat semua hutang ini atas namanya? Atau mungkin setelah melemparkan beberapa ribu pukulan, dia merasa teknik tinju tidak ada gunanya, jadi dia telah meninggalkan panduan mengguncang gunung sejak lama? Dan karena inilah dia membawa kotak pedang sekarang? Namun, setelah mulai berlatih pedang, dia menemukan bahwa teknik tinju dan keterampilan pedangnya tidak mengesankan? Atau mungkin Chen Ping'an adalah orang bodoh yang beruntung, dan dia telah mengumpulkan sekelompok besar kekasih dan belahan jiwa saat bepergian melalui dunia kultivasi? Dan mungkin kekasih dan belahan jiwa ini sedang menunggunya di sebuah penginapan sekarang? Pikiran Ning Yao melayang entah kemana. Namun, dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Chen Ping'an mungkin telah kehilangan pedang yang ditempa oleh Ruan Qiong. Bagaimana mungkin? Tidak peduli seberapa jauh perjalanannya, dan tidak peduli musim apapun, Chen Ping'an pasti akan memberikan pedang itu kepadanya. Setelah minum seteguk anggur, Chen Ping'an tiba-tiba berdiri dan berjalan menuruni tangga. Dia berbalik untuk menghadap Ning Yao saat dia berdiri di depan pagoda pedang penghormatan, sebuah pagoda yang tampaknya menampung puluhan ribu tahun semangat dan kekuatan tembok besar pedang Qi. Selain itu, pedang Doguo Cherry dan Restful Bamboo Grove juga dipajang di dalam pagoda. Saat berjongkok di sudut ruang pamer tadi, Chen Ping'an memikirkan berbagai hal acak. Misalnya, beberapa baris puisi yang indah. Baris-baris ini termasuk, yang hilang adalah satu karena masing-masing menghiasi rambut mereka dengan doguot, duduk sendirian di rumpun bambu, dan seterusnya. Dia juga memikirkan Aliang dan karakter, Badas, dan dia memikirkan karakter, Thunderpool Restricted Land, yang bahkan lebih kuno dan bersejarah. Sebenarnya, Chen Ping'an bahkan melamun tentang seperti apa reuni mereka nanti. Memang, itu pasti tidak akan seperti ini, di mana dia dengan bodohnya duduk di serangkaian anak tangga di Gunung Stalaktit dan dia tiba-tiba muncul di depannya. Ning Yao perlahan duduk di tangga, lalu bersandar dan dengan malas meletakkan sikunya di anak tangga yang lebih tinggi di belakangnya. Dia menyipitkan matanya, membuat alisnya yang ramping tampak semakin cantik. Setelah melihat ini, Chen Ping'an secara mengejutkan terdiam. Dia berbalik dan meneguk anggurnya lagi. Tepat saat dia akhirnya akan mengatakan sesuatu, Ning Yao mengangkat sebelah alisnya dan duduk tegak, bertanya, Chen Ping'an, kapan kamu jadi pemabuk? Anak muda itu akhirnya berhasil mengumpulkan keberanian dengan susah payah, dan beberapa kata akhirnya merangkak ke ujung lidahnya seolah-olah akhirnya berhasil mendaki gunung yang curam. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan semua ini lagi, dan seolah-olah keberanian dan kata-katanya telah jatuh dari tebing dan hancur berkeping-keping. Chen Ping'an mendesah sedih dan berjongkok di tanah, tidak berbicara sepatah kata pun sambil menggaruk kepalanya dengan kedua tangan. Ning Yao berdiri dan berkata sambil tersenyum, Chen Ping'an, sepertinya kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Chen Ping'an tiba-tiba berdiri dan memberi isyarat kepada Ning Yao untuk tetap berada di tangga sebentar. Ning Yao, izinkan aku mengatakan sesuatu dulu. Anak laki-laki itu mengangkat kepalanya dan menegakkan punggungnya, mengencangkan labu anggurnya di pinggangnya sambil menatap gadis muda yang mengenakan jubah hijau tua. Ning Yao berkedip sebagai tanggapan, dan dia tampaknya tidak dapat menebak apa yang sedang dimainkan Chen Ping'an saat ini. Nona Ning, Chen Ping'an memulai. Namun, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mengoreksi dirinya sendiri, berkata, Ning Yao, aku menyukaimu. Ning Yao duduk kembali di tangga dan menjawab, jika kamu mampu, katakan lebih keras. Chen Ping'an meninggikan suaranya dan berteriak, Ning Yao, aku menyukaimu. Siapa kamu? Tanya Ning Yao. Ada senyum berseri-seri di wajah Chen Ping'an, dan dia tidak lagi menahan diri saat dia dengan bangga mengumumkan, Chen Ping'an dari prefektur mata air naga Kekaisaran Li Agung. Chen Ping'an menyadari pilihan teraman yang seharusnya dia berikan kepada Ning Yao dan berinteraksi dengannya sebentar terlebih dahulu, setelah itu yang terbaik baginya adalah mengunjungi kampung halamannya dan berkenalan dengan teman-temannya dari tembok besar pedang Qi. Setelah melakukan semua ini, dia dapat memutuskan apakah dia masih ingin menyatakan cinta padanya. Dalam skenario terburuk, perasaannya akan bertepuk sebelah tangan, tetapi mereka mungkin masih bisa tetap menjadi teman baik di masa depan. Namun, Chen Ping'an tidak mau melakukan ini. Ning Yao berdiri lagi, dan ada ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya kepada anak laki-laki itu, apakah menyukai seseorang itu sangat mengesankan. Chen Ping'an benar-benar bingung. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Setelah mengaku, apakah semua gadis di dunia menanyakan pertanyaan seperti ini? Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu dalam benaknya.
Pedang Saint Song dari negara Watercombing telah membawa sial baginya, dan guru tukang perahu tua itu menolak untuk berbagi pengalaman dengannya selama interaksi mereka di Pulau Osmanthus. Ning Yao berjalan menuruni tangga dengan satu langkah, mengulurkan tangannya saat tiba di depan Chen Ping'an. Serahkan. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban dan melepaskan kotak pedang kayu dari punggungnya. Dia kemudian mengambil pedang yang ditempa oleh Sagiruan Qiong dan menyerahkannya kepada Ning Yao yang berdiri di depannya. Ning Yao menerima pedang itu, tetapi dia tidak menarik bilah pedang dari sarungnya untuk memeriksa ujungnya. Dia mengikat pedang di pinggangnya dan berjalan maju, melewati Chen Ping'an begitu saja. Ketika Chen Ping'an dengan penuh semangat menoleh untuk melihatnya, dia hanya melihatnya mengangkat lengan dan melambaikan tangan dengan ringan untuk mengucapkan selamat tinggal. Bibirnya bergerak sedikit, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ini karena dia telah menghabiskan seluruh keberaniannya untuk pengakuan tadi. Dia tetap seperti itu untuk waktu yang lama, tidak mau menoleh ke belakang, dan tidak mau mengalihkan pandangannya. Dia berjalan semakin jauh, sosoknya perlahan menghilang di kegelapan malam. Chen Ping'an berbalik dan berjalan menuju anak tangga tempat dia duduk tadi. Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri, mengucapkan kata-kata yang tadi tidak bisa dia ucapkan. Ning Yao, apa kabar? Ning Yao, aku mengalami banyak hal menarik selama perjalananku. Apa kau ingin mendengar cerita? Ning Yao, kau pasti tidak menyangka ini, kan? Aku berjanji akan berlatih teknik tinju sebanyak 1 juta kali, dan aku hanya perlu 20.000 pukulan lagi untuk mencapai tujuan itu sekarang. Ning Yao, tahukah kau? Saat kau menginap di tempatku di Clay Vase Ali, senyummu membuatku merasa seperti orang terkaya di dunia. Ning Yao, aku melihat Aliang, tetapi Tuan Qi sudah pergi. Ning Yao, aku pernah mengunjungi Yellow Court Nation, Great Sui Nation, Colorful Garment Nation, Watercombing Nation, Old Dragon City, dan banyak tempat lainnya. Aku bertemu banyak gadis, tetapi tidak ada yang secantik dirimu. Ning Yao, kamu pernah bertanya padaku apakah aku menyukaimu sebelumnya, dan aku menjawab tidak. Kamu tidak tampak tidak senang saat itu. Tetapi aku sangat menyukaimu sekarang, tetapi kamu tampak tidak senang dengan pengakuanku. Maaf, Ning Yao. Ning Yao, aku sangat senang kita bertemu. Di alun-alun giok putih di bawah puncak kesepian, seorang pendeta Tao muda dengan topi ekor ikan terus membaca sambil duduk di tikar jeraminya. Beberapa hari ini adalah hari puasa yang penting bagi dunia surgawi, dan Gunung Stalaktit tidak pernah menganggap dirinya sebagai bagian dari dunia agung. Dengan demikian, gerbang besar yang mengarah ke tembok besar pedang Qi ini hanya akan dibuka kembali pada tengah malam dalam waktu 2 hari. Kalau tidak, alun-alun ini seharusnya menjadi salah satu area tersibuk di Gunung Stalaktit. Hal ini dikarenakan gerbang ini hanya memperbolehkan orang lewat, bukan barang. Pusat transit yang sebenarnya terletak di bagian dalam Gunung Stalaktit, termasuk dermaga di dekat pavilion tangkap dan lepas serta menara persembahan dupa. Kedelapan dermaga itu memiliki jalan setapak yang mengarah secara diagonal ke bawah menuju bagian dalam gunung. Di masa lalu, kedua saudara sekte itu pernah berdebat tentang apakah mereka perlu menggali terowongan melalui gunung dan membangun dermaga baru di bagian dalam. Mereka juga berselisih tentang apakah mereka perlu meminta petunjuk dari kepala cabang di dunia surgawi. Penguasa surgawi agung di Gunung Stalaktit berpendapat bahwa ini adalah momentum dunia yang tak terhentikan, jadi mengapa Gunung Stalaktit tidak memanfaatkan potensi uang dupa ini? Selain sebagai penjaga gerbang, pendeta Tao muda itu juga merupakan orang kedua di Gunung Stalaktit. Dia memiliki pendapat yang berbeda, dengan menyatakan bahwa pekerjaan apapun di Gunung Stalaktit yang berkaitan dengan tubuh segel gunung, tidak peduli seberapa kecilnya, akan menjadi tindakan yang sangat tidak hormat terhadap tuan mereka. Pada saat itu, mereka berdua gagal mencapai konsensus dan bahkan terlibat dalam pertengkaran hebat. Setelah itu, mereka berdua mempersembahkan 3 batang dupa di menara persembahan dupa, yang menarik perhatian kepala cabang yang tinggal di surga di balik surga sepanjang tahun. Kepala cabang, guru mereka, telah kembali ke ibu kota giok putih dunia surgawi. Kemudian, ia secara pribadi mengeluarkan dekret. Hanya setelah ini kedua saudara sekte itu akhirnya menghentikan konflik mereka. Namun, setelah kesimpulan dari masalah ini, pendeta Tao muda yang memiliki pengaruh dan kekuatan yang menyaingi saudara seniornya di Gunung Stalaktit telah berhenti peduli tentang semua urusan Gunung Stalaktit dengan marah. Ia menyerahkan semuanya kepada Tuan Surgawi Agung, dan ia hanya menjaga tikar jeraminya sendiri. Pria yang memeluk pedang di lengannya telah duduk di tiang penyangga dan tidur sepanjang hari, namun ia secara mengejutkan terjaga dan waspada di malam hari, dengan matanya yang seterang bulan yang bersinar. Ada senyum geli di wajahnya seolah-olah ia sedang menonton pertunjukan yang menarik, dan ia terus melirik ke sekeliling alun-alun seolah-olah ia sedang menunggu seseorang. Setelah menunggu lama, orang yang diharapkan masih belum datang. Ia menjadi sedikit tidak sabar, dan ia melompat turun dari tiang penyangga dan berjalan di sekitar gerbang seperti cermin. Dia berjongkok di samping pendeta muda Tao itu,
dan yang didengarnya hanyalah suara pelan dan terputus-putus dari pendeta muda Tao itu yang sedang membalik-balik halaman. Pendeta Tao muda itu akhir-akhir ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Meskipun dia berasal dari cabang yang sama dengan penguasa surgawi agung, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan master cabang ketiga Lu Chen. Namun, akhir-akhir ini dia merasa kesal setiap kali melihat banci bermarga Lu itu. Nada bicara banci yang arogan itu bahkan lebih menyebalkan. Kakak seniornya kalah dalam pertarungan dengan seseorang juga sangat menyebalkan. Mengapa ada begitu banyak hal yang menyebalkan di dunia ini? Sebelum ditipu ke gunung stalaktit oleh master cabang Lu Chen, pendeta Tao muda itu tidak pernah mengalami begitu banyak hal yang menyebalkan di ibu kota Giok Putih. Dia akan menemani master cabang Lu Chen berjalan-jalan di lantai atas suatu gedung setiap hari, dan dia akan dengan penuh semangat menunggu gurunya kembali dari surga di balik surga untuk beristirahat di ibu kota Giok Putih. Jika dia beruntung, dia bahkan bisa bertemu dengan leluhur Dao yang hampir tidak pernah terlihat sekali dalam seabad. Leluhur Dao adalah orang yang sangat sibuk, jadi dia jarang sekali muncul di ibu kota Giok Putih. Ia sedang bepergian ke suatu alam mistik tak dikenal untuk menstabilkan keadaan di alam tersebut dan mengubahnya menjadi dunia kecil yang layak untuk ditinggali dan dikembangkan, atau ia sedang menjalankan Dao di alam bunga teratai tersebut. Secara alami, leluhur Dao tidak perlu lagi memahami Dao, jadi tindakannya yang disebut mengamati Dao hanya melibatkan dirinya mengamati Dao minor orang lain, menurut penjelasan yang diberikan oleh guru pendeta Dao muda itu. Pendeta Dao muda itu tidak tahan dengan pria paruh baya yang memeluk pedang di sampingnya, jadi dia mendengus. Pada akhirnya, dia tetap tidak lebih dari seorang gadis muda. Apa yang menarik? Kau tidak mengerti, pria paruh baya yang memeluk pedang itu menjawab sambil tersenyum. Aku di sini sebagai hukuman, jadi sangat jarang bagiku untuk menemukan sesuatu yang sedikit menarik. Pendeta Tao muda itu menutup bukunya dan terkekeh. Hanya ada satu gerbang di jalanmu, dan kau juga seorang abadi pedang hebat di tingkat abadi di dunia majestik ini. Sedikit menarik? Seberapa kecil? Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, benar-benar membosankan mengobrol dengan orang sepertimu. Setelah mengatakan ini, dia menambahkan, sepasang penjaga gerbang di sebelah lebih akur dari kita. Coba kau lihat, mereka sudah mulai membuat taruhan kecil untuk hiburan. Pendeta Tao muda itu akhirnya menjadi sedikit tertarik, dan dia bertanya, apa yang mereka pertaruhkan? Pinjamkan aku setengah dari tikar jeramimu untuk duduk, pria paruh baya yang memeluk pedang itu bertanya dengan ragu-ragu. Pendeta Tao muda itu tetap tidak bergerak, dan dia tersenyum dingin dan menjawab, bagaimana menurutmu? Pria paruh baya itu tidak mempermasalahkannya, dan melanjutkan, Yao tua di sebelah sedang bertaruh dengan biarawati Taois yang memiliki pedang. Mereka bertaruh apakah gadis muda itu akan kembali ke tembok besar pedang Qi sendirian, atau dengan seseorang di sampingnya saat pagi tiba. Mengapa tidak ada pilihan bagi mereka berdua untuk kembali? Tanya pendeta muda Taois itu. Pria paruh baya yang memeluk pedang itu menggelengkan kepalanya dan menatap ke kejauhan, menjawab, dia pasti akan kembali ke tembok besar pedang Qi. Karena kejayaan klan Ning dan klan Yao, tanya pendeta Tao muda itu. Pria paruh baya itu mendesah sebagai jawaban, ekspresi rumit di wajahnya. Mata pendeta Tao muda itu berbinar, dan dia dengan santai menjentikan lengan bajunya dan diam-diam melafalkan dua nama dalam benaknya menggunakan dialek resmi benua botol berharga timur. Dua jimat berwarna biru langit tercipta dengan santai, dan keduanya menghilang dalam sekejap. Pria paruh baya yang memeluk pedang itu menjentikan jarinya dan menghancurkan dua jimat yang bahkan lebih tidak terlihat daripada asap biru langit. Seseorang seharusnya tidak melihat apa yang bertentangan dengan kesopanan, dan seseorang seharusnya tidak mendengarkan apa yang bertentangan dengan kesopanan, katanya dengan gerutuan. Kedua jimat tersebut termasuk jimat gema langit dan bumi dan jimat angin segar. Jimat pertama dapat bergerak cepat mengelilingi langit dan bumi, dan akan langsung aktif saat bertemu dengan karakter yang diucapkan diam-diam oleh penciptanya. Jimat tersebut akan merekam isi percakapan secara diam-diam. Sementara itu, jimat yang kedua dapat menemukan orang-orang yang digambarkan pada jimat, setelah itu jimat tersebut dapat merekam dan mengalirkan gambar tersebut kepada penciptanya. Kedua jimat itu sangat berkualitas tinggi dan sangat sulit digambar. Namun, di pegunungan, jimat-jimat ini dianggap sebagai jimat Tao yang paling tidak berguna. Ini karena jimat bergema dan jimat angin segar akan cepat kehilangan energi spiritualnya saat bersentuhan dengan batasan atau aura pembunuh. Misalnya, saat mereka menemukan gambar dewa pintu, pavilion Wencang, kuil orang bijak bela diri, kuburan tak bertanda, dan sebagainya. Bahkan jika kertas jimat berkualitas tinggi digunakan, jimat-jimat ini tetap akan menimbulkan kegaduhan saat kehilangan energi spiritualnya. Ini akan menunjukkan keberadaan mereka, dan para kultivator yang menjadi sasaran tentu akan menganggapnya sebagai tindakan provokasi. Mengikuti petunjuk dan jejak, akan sangat mudah bagi para kultivator yang menjadi sasaran untuk menemukan pembuat jimat dan dengan demikian memulai konflik. Karena itu, jimat semacam itu hanya cocok untuk tujuan investigasi di negeri tanpa tahu. Tentu saja,
Wajar saja jika pendeta muda Tao itu menggunakan 2 jimat di Gunung Stalaktit, wilayah kekuasaannya sendiri. Namun, sangat disayangkan bahwa pendekar pedang di sampingnya telah menghancurkannya hanya dengan menjentikkan jarinya. "Apakah kau ingin bertaruh?" tanya pria paruh baya yang memeluk pedang itu. Pendeta Tao muda itu sama sekali tidak tertarik, dan dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, kau seorang pecandu judi dengan reputasi yang buruk. Bahkan, kau berada di peringkat 3 penjudi paling tidak tahu malu di Gunung Stalaktit. Jika aku kalah taruhan denganmu, aku pasti akan membayarmu jumlah yang dipertaruhkan. Namun, jika aku menang taruhan melawanmu, aku pasti tidak akan bisa menerima apapun. Apa gunanya bertaruh? Tidak, terima kasih." Pria paruh baya itu memasang ekspresi melankolis saat dia meratap, "Tidak ada yang bisa kuharapkan lagi. Sebagai seorang pecandu judi, aku bahkan tidak bisa menjadi penjudi paling tidak tahu malu nomor 1. Pendeta Tao muda itu teringat sesuatu yang menarik, dan dia terkekeh, "Kau sudah berada dalam posisi yang beruntung. Lihat saja 2 replika pedang di pagoda pedang penghormatan sebelum melihat dirimu sendiri. Terlepas dari apakah mereka berasal dari tembok besar Ki Pedang atau dunia agung, setiap orang yang lewat di sini menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepadamu, bukan? Sebagai seorang abadi pedang yang agung, bahkan kentutmu harum di mata mereka." Pria paruh baya itu tidak marah, dan ada nada mengejek dalam suaranya saat dia berkata, "Jika memang begitu, maka aku memang tidak seharusnya mengeluh karena harus menjaga gerbang di sini." Pendeta Tao muda itu meletakkan bukunya dan meletakkan tangannya di belakang kepala, menatap ke langit. Bagi orang biasa di dunia fana, kampung halaman mereka kemungkinan besar akan menjadi rumah masa lalu setelah mereka pergi selama 100 tahun, gumam pria paruh baya itu. Bagi pemurni Ki, mungkin ini akan berlangsung hingga 1000 tahun. Lalu bagaimana dengan kita, narapidana dan pengungsi yang telah meninggalkan rumah selama lebih dari 10.000 tahun? Pendeta Tao muda itu tidak menjawab pertanyaan ini. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Saat itu sudah larut malam di Gunung Stalaktit, namun matahari yang terik masih menggantung tinggi di atas gerbang. Ada juga 2 orang yang menjaga gerbang ini, dan mereka juga berasal dari tembok besar pedang Ki dan Gunung Stalaktit. Seorang kultivator pedang tua berpakaian abu-abu sedang secara terbuka menyempurnakan pedang terbangnya yang terikat, dan berdiri di sampingnya adalah seorang biarawati Tao setengah baya dengan pedang Dao di pinggangnya. Biarawati Tao itu mengerutkan alisnya dan berkata, "Tidaklah benar bagi Ning kecil untuk diam-diam pergi ke Gunung Stalaktit sendirian. Ketika Dewa Surgawi Agung menanyai kita tentang ini, aku akan mengatakan yang sebenarnya." Kultivator pedang tua itu mengangguk dan menjawab, "Ya, katakan yang sebenarnya. Aku akan bertanggung jawab." Sekelompok anak laki-laki dan perempuan muda berjalan mendekat dari kejauhan, dan mereka semua adalah individu yang sangat terkenal di tembok besar Ki Pedang. Meskipun mereka semua memiliki latar belakang yang kuat dan dianggap sebagai anak ajaib, anak-anak ini tetap telah dikerahkan 3 kali dalam waktu kurang dari 3 tahun karena pertempuran baru-baru ini. Mereka telah kehilangan 2 anggota, dengan seorang anak laki-laki muda dengan julukan Little Grasshopper kehilangan nyawanya di medan perang di selatan tembok, dan 1 anggota kembali ke sekolah Konfusianisme setelah menyelesaikan pelatihan mereka. Ada seorang anak laki-laki muda yang tampan dengan 2 pedang di pinggangnya. Yang satu memiliki sarung, kitab suci, dan yang satu tanpa sarung, pola awan. Ada seorang anak laki-laki muda yang gemuk yang selalu memiliki senyum di wajahnya. Namun, dia juga memancarkan niat membunuh yang paling kuat. Sebuah pedang bernama Purple Lightning tergantung di pinggangnya. Ada seorang gadis muda berlengan tunggal, dan dia membawa pedang yang sangat besar di punggungnya, Mountain Suppressing. Ada seorang anak laki-laki muda yang jelek dan kecoklatan yang wajahnya penuh dengan bekas luka, namun pedangnya adalah yang disebut Elaborate Makeup. Si kultivator pedang tua itu tampak tidak senang melihat anak-anak muda ini, dan dia terus fokus melatih teknik pedangnya. Sebaliknya, biarawati pedang Daois yang tidak memiliki hubungan historis dengan klan besar di tembok besar pedang Ki yang menawarkan senyum tulus dan menyapa anak-anak itu. Dia berkata bahwa mereka masih anak-anak, tetapi mereka hanyalah anak-anak dalam hal perawakan dan usia. Kenyataannya, hampir semua orang di tembok besar pedang Ki dapat meramalkan jalan masa depan mereka yang mengesankan dan prestasi masa depan mereka yang agung. Ini terutama terjadi setelah mereka melintasi tembok kota dan melakukan perjalanan ke selatan menuju medan perang, secara pribadi mengambil bagian dalam pertempuran berdarah itu. Memang, mereka telah memenangkan cukup banyak rasa hormat. Di tembok besar pedang Ki, tidak ada yang peduli dengan nama keluargamu. Setiap orang harus membuktikan dirinya di medan perang. Tentu saja, masih ada beberapa perbedaan kecil, yang tercermin dalam basis kultivasi para pembudidaya pedang yang menjaga para pembudidaya pedang muda. Jika menyangkut pembudidaya pedang muda dari keluarga miskin, mereka hanya bisa mengandalkan pembudidaya pedang yang diorganisasi oleh tembok besar Ki Pedang. Namun, ketika keturunan dari klan besar pertama kali memasuki medan perang, mereka pasti akan menikmati perlindungan rahasia dari bawahan yang kuat yang untuk sementara tidak memiliki misi lain.
Tentu saja, bawahan ini pasti tidak akan ikut campur kecuali jika keturunan muda itu menghadapi kematian yang pasti. Di sebelah utara tembok besar Ki Pedang, setiap inci tanah sepenuhnya dipenuhi dengan Ki Pedang yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di sebelah selatan, setiap inci tanah sepenuhnya dibasahi oleh darah leluhur mereka. Semua pemuda itu memiliki kepribadian yang unik, dan bocah lelaki gemuk itu terus mengganggu biarawati pedang Taois, mencoba berbicara dengan cara yang canggung dan tidak sopan seperti seseorang. Namun, dia akhirnya dicap sebagai angsa bodoh oleh biarawati Taois dari Gunung Stalaktit. Sementara itu, gadis muda berlengan tunggal itu terus menatap teknik pedang dari kultivator pedang tua itu. Ada ketidaksenangan di wajah pemuda tampan itu, dan pemuda berkulit kecoklatan itu menatap gerbang besar itu dengan tatapan kosong. Dia telah mendengar bahwa ada dunia lain di balik gerbang di dekatnya ini. Selain itu, hanya ada satu matahari dan bulan di sana, dan ada juga gunung-gunung yang indah dan air yang jernih. Pemuda itu tidak dapat memahami konsep gunung-gunung yang indah dan air yang jernih. Pemuda tampan itu terus memukul gagang pedangnya dengan telapak tangannya, tampak sedikit tidak sabar saat dia menggerutu, "Jika aku melihat orang itu, aku khawatir aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengayunkan pedangku padanya. Kalian pasti harus menghentikanku saat itu." Anak muda yang gemuk itu terkekeh dan menjawab, "Kenapa kami harus menghentikanmu? Lebih baik kau membunuhnya. Setelah itu, kau juga akan dicincang-cincang oleh Ning Yao. Dengan begitu, kita akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus dan menyingkirkan dua hal yang mengganggu pemandangan sekaligus. Tenang saja, aku akan menjaga kitab suci dan pola awan untukmu." Setelah bercanda, bocah lelaki gemuk itu tampak sedikit tak berdaya saat melanjutkan. Ning Yao tidak mau mengatakan apapun tentang orang itu, dan dia terus mengulang jawaban yang sama berulang kali, "Seorang idiot dari Jewel Small World, orang yang sangat baik, dan sangat kikir. Mengapa aku merasa jika kita dipaksa untuk membuat pilihan, kutu buku dari sekolah Konfusianisme itu sedikit lebih disukai? Paling tidak, dia telah bertarung bersama kita beberapa kali, dan dia bahkan menyelamatkan Charcoal Dong sekali itu. Dia hampir tidak layak untuk Ning Yao." Bocah lelaki jelek itu menatap tajam ke arah bocah lelaki gemuk itu. Bocah lelaki itu sama sekali tidak takut, dan dia menanggapi dengan menatap bocah lelaki jelek itu. "Mungkin kita terlalu banyak berpikir," bocah lelaki tampan itu berspekulasi. Dengan kepribadian Ning Yao, apakah dia akan pernah tertarik pada seseorang? Gadis muda berlengan tunggal itu dengan hati-hati merenungkan ini sejenak. Dia menghargai kata-katanya seperti emas, dan dia menyimpulkan, "Tangguh." Pada paruh kedua malam di Gunung Stalaktit, seorang gadis muda berwajah gagah berpakaian hijau tua dan dengan pedang kembar di pinggangnya muncul di dekat kaki puncak kesepian. Dia bahkan tidak melirik pria paruh baya yang memegang pedang dan pendeta Tao muda itu saat dia langsung berjalan ke gerbang seperti cermin. Dalam sekejap, dia keluar dari gerbang seperti cermin itu lagi, disambut oleh terik matahari di langit. Dia mendongak dan secara naluriah menyipitkan matanya. Di dalam dan di luar gerbang besar, pria paruh baya yang memegang pedang dan pendeta Tao muda, serta pembudidaya pedang tua berbaju abu-abu dan biarawati pedang Tao, semuanya saling bertukar pandang seolah-olah dalam pemahaman diam-diam. Adapun sekelompok pemuda yang seusia dengannya, teman-teman yang sangat menghormati dan memujanya, mereka semua menghela napas lega dengan cara yang sangat tidak berperasaan. Melihat Ning Yao kembali ke tembok besar pedang Qi sendirian, mereka merasa cuaca hari ini benar-benar cukup baik. Mereka berjalan sebentar, dan anak laki-laki muda berkulit kecoklatan bernama Charcoal Dong akhirnya berbalik dan bertanya, "Kakak Ning?" Ning Yao mengangguk sebagai jawaban sebelum mempercepat langkahnya untuk mengejar yang lain. Dia kemudian menyusul mereka. Awalnya mereka mengobrol dan tertawa, kelompok yang terdiri dari 4 anak kecil itu dengan cepat terdiam. Di luar pagoda pedang penghormatan di Gunung Stalaktit, Chen Ping'an berdiri dan berencana untuk kembali ke penginapan Bangau. Namun, setelah dia berdiri, dia melihat sepasang kekasih berjalan mendekat dari kejauhan. Mereka setengah baya dan berpakaian sederhana namun elegan, dan mereka berdua memiliki senyum di wajah mereka yang tampak biasa. Mereka hanya meliriknya sekilas sebelum mengalihkan perhatian mereka ke pagoda pedang penghormatan di belakangnya. Chen Ping'an menunduk dan mengikatkan kembali labu anggur ke pinggangnya. Faktanya, dia tidak menyesap lagi setelah duduk. Dia baru saja akan pergi. Namun, wanita itu tersenyum dan bertanya dengan suara lembut, "Ini pertama kalinya kami mengunjungi pagoda pedang penghormatan, dan kami mendengar bahwa pagoda itu sangat besar di dalamnya. Apakah ada yang harus kami ingat?" Chen Ping'an berhenti dan berpikir sejenak sebelum mengangguk dan menjawab, "Bagaimana kalau aku mengajak kalian berdua berkeliling?" Pria dan wanita itu saling tersenyum sebelum mengangguk dan berkata, "Tentu saja." Kenyataannya, Chen Ping'an sedikit terkejut dengan situasi ini. Sangat jarang orang berbicara dengan dialek resmi benua botol harta karun timur di Gunung Stalaktit. Namun, setelah berkeliling dunia begitu lama, Chen Ping'an juga memahami beberapa etika dasar.
Dia tahu bahwa biksu Buddha tidak menyebutkan nama mereka dan pendeta Tao tidak membicarakan usia mereka, jadi bertanya kepada orang lain tentang latar belakang mereka dengan gegabah juga tampaknya tidak pantas. Chen Ping'an menuntun pasangan itu ke pagoda pedang penghormatan, mengulangi kepada mereka apa yang dikatakan Jin Shu kepadanya. Selain itu, Chen Ping'an selalu memiliki ingatan yang baik, jadi ketika sampai pada replika pedang dan gulungan gambar dewa pedang yang telah berusaha keras untuk diingatnya, dia dapat segera memperkenalkan nama mereka serta sejarah dasar mereka. Saat mengajak pasangan itu berkeliling, Chen Ping'an juga mengembangkan pikiran lain. Karena dia pernah menggunakan pedang sebelumnya, dia mungkin sebaiknya tinggal di Gunung Stalaktit lebih lama. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk berkeliling pagoda pedang penghormatan dan mencatat informasi tentang pedang abadi dan pedang abadi yang dia rasa ada hubungannya. Dia akan membawa ini kembali ke bangunan bambu di gunung tertindas, dan dia bisa membacanya kapanpun dia merasa bosan di masa mendatang. Ini mirip dengan potongan bambu kecil yang di atasnya dia mengukir baris-baris puisi yang indah dan ajaran kebijaksanaan yang mendalam. Chen Ping'an terkadang meletakkannya di bawah sinar matahari, dan bahkan melihatnya dari kejauhan akan membuatnya merasa sangat hangat dan nyaman. Seolah-olah matahari tidak menyinari potongan bambu kecil dan karakter yang terukir, tetapi malah menyinari hatinya. Sambil mencatat informasi, dia juga dapat menggunakan kesempatan itu untuk melatih tulisan tangannya. Namun, dia tidak yakin berapa harga kuas kaligrafi, tinta, dan kertas di Gunung Stalaktit. Apakah harganya sangat mahal? Wanita itu tersenyum dan memuji, ingatanmu cukup bagus. Chen Ping'an menghentikan pikirannya dan menyeringai. Kemampuan seperti ini tidak ada apa-apanya di pegunungan. Memang, wanita ini jelas bersikap sopan padanya. Kenyataannya, Chen Ping'an benar-benar meremehkan dirinya sendiri kali ini. Ini karena pasangan itu telah memastikan bahwa anak laki-laki itu akan dipenuhi dengan rasa percaya diri dan kepastian setiap kali dia menatap pedang replika. Ini adalah kasus di mana hatinya tiba di pedang sebelum matanya tiba. Fenomena ini terkait dengan kemacetan yang terkenal bagi para pembudidaya pedang, dan kemacetan ini adalah sesuatu yang akan menentukan potensi utama seorang pembudidaya pedang. Apakah mereka akan berakhir sebagai pembudidaya pedang kecil yang hatinya dibatasi oleh pedang terbang mereka, atau apakah mereka akan menjadi seorang abadi pedang hebat yang dapat menguasai berbagai macam niat pedang? Setelah berjalan melalui lebih dari separuh ruang pamer, Chen Ping'an masih dipenuhi dengan kesabaran dan minat saat ia mengikuti pasangan itu berkeliling. Keduanya sama-sama melihat pajangan dengan sangat hati-hati. Setelah menjelaskan secara kasar sejarah pagoda pedang penghormatan kepada pasangan itu, ia bermaksud untuk membiarkan mereka pergi sendiri dan melihat pedang abadi atau pedang abadi manapun yang menarik perhatian mereka. Namun, wanita itu masih akan mengobrol dengan Chen Ping'an dari waktu ke waktu, jadi anak laki-laki itu memutuskan untuk terus mengikuti mereka berkeliling. Pria itu hampir tidak berbicara sepanjang waktu, tetapi ia tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi duluan dan menunggu kalian menyusul." Wanita itu mengangguk dan tidak banyak berpikir tentang hal ini, dan dia terus mengobrol dengan Chen Ping'an. Chen Ping'an telah mengunjungi pagoda penghormatan pedang hanya sekali, dan dia sebenarnya cukup tidak familiar dengan sejarah tembok besar pedang Qi selain dari para dewa pedang terkenal yang dihormati di ruang pamer. Anehnya, wanita inilah yang berkunjung untuk pertama kalinya yang berbicara dengan fasih dan menceritakan legenda dan prestasi banyak dewa pedang. Misalnya, dia berbicara tentang leluhur pendiri dengan nama keluarga Dong. Pedangnya disebut Tiga Mayat, tetapi ini bukan karena dia percaya pada Taoisme. Sebaliknya, ini karena dia pernah menyerbu ke dalam perut dunia iblis sendirian, membunuh 3 iblis besar di 5 tingkat atas di sepanjang jalan. Klan Dong telah naik statusnya di tembok besar Qi Pedang karena hal ini, dan hampir semua pemimpin klan berikutnya dari klan Dong telah secara pribadi membunuh iblis besar di tingkat Gyokasar atau bahkan tingkat abadi. Karena mereka sedang membicarakan klan Dong, wanita itu dengan bersemangat membawa Chen Ping'an saat mereka mencari pedang replika, kotak bambu. Pemilik pedang ini adalah leluhur peremajaan klan-klan Dong. Saat itu, klan Dong telah menghadapi penurunan populasi dan kurangnya dupa. Pemimpin klan juga telah terluka parah dan dibunuh oleh iblis besar, dan klan Dong telah berada dalam situasi di mana yang muda tidak dapat menggantikan yang tua. Pada saat itulah seorang kultivator pedang muda tingkat inti emas dari klan tersebut dengan tegas melangkah maju dan membawa serta 3 meter tinggi, leluhurnya saat ia menelusuri kembali jalan pembasmi iblis yang ditempuh oleh leluhur pendiri mereka. Menghadapi keraguan dari semua orang, kultivator pedang tersebut telah kembali ke tembok besar pedang Qi dengan pedangnya setelah pergi selama lebih dari 2 abad. Ia membawa kotak bambu di punggungnya, di dalamnya terdapat kepala iblis besar tingkat ke-13. Sebelum menaiki tembok kota, ia telah menggunakan 3 meter tinggi, yang sudah hampir hancur, untuk mengukir karakter, Dong, di tembok besar pedang Qi. Setelah itu, orang ini telah menempa pedang baru dan menamainya kotak bambu. Sejak saat itu, klan Dong menjadi salah satu klan paling berpengaruh di tembok besar pedang Qi.
Melalui percakapan mereka, wanita itu akhirnya mengetahui bahwa anak laki-laki itu memiliki nama keluarga Chen. Setelah mengetahui hal ini, dia tersenyum dan bertanya kepada Chen Ping'an apakah dia memperhatikan pedang yang disebut gunung terbang di atas. Senyum malu-malu muncul di wajah Chen Ping'an, dan dia tidak bisa menahan rasa malu. Ini karena pemilik pedang dengan nama aneh ini adalah seorang dewa pedang dengan nama keluarga Chen. Namun, karena itulah Chen Ping'an menaruh perhatian khusus pada pedang ini dan mengingatnya dengan sangat baik. Sebenarnya, Chen Ping'an akan sangat mengingat dengan saksama sang pendekar pedang dan pedang abadi mereka selama pendekar pedang itu bermarga Chen. Jika bukan karena ia tidak belajar melukis, atau tidak memiliki ahli lukis seperti mereka yang ada di Pulau Osmanthus di sampingnya untuk belajar, Chen Ping'an pasti benar-benar ingin merekam penampilan pendekar pedang abadi ini dan membawa mereka kembali ke gunung tertindas juga. Setelah itu, wanita itu tersenyum dan memilih beberapa pendekar pedang abadi dengan marga Chen untuk dibicarakan, menceritakan kisah-kisah mereka yang menggetarkan jiwa kepada Chen Ping'an. Ketika seseorang menceritakan kisah-kisah ini secara lisan, dibandingkan dengan membaca beberapa kata yang ringkas dan dingin dari sebuah papan tanda, kisah-kisah itu akan sering menjadi jauh lebih spektakuler dan mengharukan. Kisah-kisah itu akan menjadi seperti monumen yang berdiri di samping sungai waktu yang panjang, kisah-kisah itu akan menjadi seperti deretan pohon willow tempat generasi mendatang dapat berdiri di bawahnya dan menikmati keteduhan. Di tengah keteduhan ini, orang dapat menyaksikan angin menderu dan hujan yang merusak menghantam dunia di luar perlindungan pepohonan. Seseorang dapat merasakan gejolak dan kekacauan yang melanda periode tersebut dalam sejarah. Chen Ping'an, yang telah memutuskan untuk tidak minum lagi di masa mendatang, tanpa sadar mulai minum lagi. Tidak disukai oleh gadis yang disukainya adalah hal yang sangat memilukan. Namun, langit belum runtuh, jadi hidup akan tetap berjalan seperti biasa. Ini adalah kesadaran yang tiba-tiba muncul di benak Chen Ping'an setelah memasuki pagoda pedang penghormatan lagi. Namun, setelah mengetahui tentang prestasi luar biasa dari begitu banyak pendekar pedang, Chen Ping'an tidak akan berbalik dan mengabaikan pengalaman memilukannya sebagai hal yang sepele dan tidak penting. Bagi anak muda itu, ini terasa lebih menyakitkan daripada sesi pelatihan yang menyiksa di gedung bambu di gunung tertindas. Kedua jenis rasa sakit itu sama sekali berbeda. Yang satu bersifat sementara, dan akan hilang setelah dia menanggungnya. Namun, yang satu bersifat tidak sementara, dan terasa seperti sesuatu yang mungkin tidak dapat diatasi dalam sehari, sebulan, setahun, 100 tahun, atau bahkan seumur hidup. Yang paling aneh dari semuanya, Chen Ping'an merasakan sakit yang lebih besar ketika dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa suatu hari nanti, dia mungkin menyukai gadis yang berbeda. Buku-buku mengatakan bahwa menggunakan anggur untuk menenggelamkan kesedihan seseorang hanya akan menyebabkan lebih banyak kesedihan. Jadi, Chen Ping'an terlalu takut untuk minum anggur saat itu. Sebelum dia menyadarinya, itu berubah dari dia mengajak pasangan itu berkeliling menjadi wanita yang menjelaskan kepadanya tentang pedang abadi dan pedang abadi dengan sangat rinci. Semuanya mengalir secara alami, dan tak satu pun dari mereka merasa ini tidak pantas. Chen Ping'an kemudian melihat pria itu berdiri di ambang pintu ruang pamer terakhir dan tersenyum saat dia melihat mereka berdua. Pria itu tidak suka berbicara, dan dia hanya menilai Chen Ping'an beberapa kali saat berjalan bersamanya saat itu. Setelah memasuki ruang pamer terakhir, wanita itu berseru dengan heran ketika mereka berjalan ke Dogwood Cherry dan Restful Bamboo Grove, dua pedang yang berdekatan. Mengapa tidak ada gulungan gambar untuk kedua dewa pedang ini? Kudengar pemilik Dogwood Cherry adalah pria yang sangat tampan. Chen Ping'an bisa merasakan keringat terbentuk di dahinya, dan dia dengan hati-hati melirik pria paruh baya yang berdiri di sampingnya. Dia sangat berharap pria itu tidak akan melakukan hal bodoh karena cemburu. Namun, tanpa diduga, pria itu langsung membalasnya, dengan berkata, wanita pemilik Restful Bamboo Grove itu juga cantik jelita, yang jarang terlihat di dunia. Chen Ping'an langsung ingin membela wanita itu dari ketidakadilan ini. Memangnya kenapa kalau dia bercanda? Sebagai seorang pria, dia harus lebih murah hati. Bagaimana mungkin dia membalasnya? Wanita itu memutar matanya ke arah suaminya. Dia lalu tersenyum pada Chen Ping'an dan berkata, terima kasih sudah mengajak kami berkeliling pagoda pedang penghormatan. Chen Ping'an menjabat tangannya dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Aku juga suka berkeliling di sini, dan aku akan tetap berkunjung selama beberapa hari ke depan. Pria itu menyipitkan matanya dan bertanya, kudengar ada seorang idiot kecil di pagoda pedang penghormatan yang suka menyeka ludah di dua replika pedang dan dudukan pedang ini. Si idiot kecil itu bukan kamu, kan? Chen Ping'an tidak mau memperumit masalah, jadi dia sengaja memasang ekspresi bingung sambil menjabat tangannya dengan penuh semangat. Tidak, itu jelas bukan aku. Bagaimana mungkin aku bisa sebodoh itu? Wanita itu menghentakkan kaki pria itu pelan-pelan. Kemudian dia menatap Chen Ping'an dan berkata, kita akan pergi. Apakah kamu ingin pergi bersama kami? Dari kelihatannya, kamu juga suka minum.
Apakah kamu ingin minum? Pria itu tiba-tiba bertanya. Aku tahu tempat yang bagus yang menyediakan anggur murah dan berkualitas. Selain itu, tempat itu hanya melayani teman-teman toko. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Kamu harus menerima tawaran itu dan minum jika seseorang mengundangmu, pria itu mendengus. Kamu masih takut pada orang-orang dengan motif tersembunyi di gunung stalaktit? Bagaimanapun, apakah istriku dan aku terlihat seperti orang jahat? Apakah kami terlihat seperti orang yang akan mengingini pedang jelekmu dan labu pemelihara pedang jelekmu? Chen Ping'an merasa sedikit canggung. Pria ini terlalu jujur dan terus terang. Istrinya menggerutu, siapa yang bilang kalau mereka paling benci minum paksa? Pria itu tidak berani berdebat dengan istrinya, jadi dia hanya bisa melotot ke arah Chen Ping'an. Chen Ping'an tersenyum lebar pada wanita itu. Pria itu menjadi semakin kesal, tetapi dia sudah diseret ke pintu masuk oleh istrinya. Mereka bertiga keluar dari pagoda pedang penghormatan bersama-sama dan menuruni tangga. Setelah menahan diri untuk waktu yang lama, pria itu akhirnya bertanya lagi, kau benar-benar tidak akan minum bersama kami? Anggur lupakan kesedihan dari gunung stalaktit adalah sesuatu yang ingin diminum oleh semua pemabuk dan pecinta anggur abadi di dunia agung. Menurut legenda, anggur ini dibuat menggunakan metode unik yang ditinggalkan oleh orang bijak etika Konfusianisme saat itu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi pikirkan baik-baik sebelum memberiku tanggapan. Chen Ping'an melirik labu pemeliharaan pedangnya. Hanya ada sedikit anggur osmanthus yang tersisa. Pria itu mendecak lidahnya karena heran dan berkata, anak muda, dengan kepribadianmu yang cerewet dan ragu-ragu, menurutku mencari istri untuk dirimu sendiri pun akan sulit. Ucapan ini bagaikan belati yang menusuk hati Chen Ping'an. Aku benar-benar terlalu cerewet dan ragu-ragu, dan itulah sebabnya aku seperti hantu kesepian yang berkeliaran tanpa tujuan di sekitar gunung stalaktit meskipun sudah tengah malam. Kalau tidak, aku mungkin akan berjalan-jalan dan menikmati pemandangan malam bersama Ning Yao. Aku tidak akan minum. Baiklah jika aku tidak menemukan istri. Chen Ping'an mendengus sebagai balasan. Ini benar-benar ekspresi kemarahan yang langka dari anak muda itu. Tatapan Chen Ping'an sedikit bergeser, dan ekspresinya menjadi jauh lebih ramah ketika dia menghadapi wanita itu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, sampai kita bertemu lagi, Nona. Wanita itu tersenyum tipis dan membujuk, kamu harus benar-benar mencoba anggur Forgetting Sorrow dari gunung stalaktit. Bahkan pemurni ki biasa di Unpolished Jetier merasa sangat sulit untuk mendapatkan secangkir anggur ini untuk diri mereka sendiri. Kami memiliki hubungan lama dengan pemilik toko di sana, dan berkat inilah kami dapat memasuki toko anggur. Jika kamu benar-benar suka minum, maka kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Bahkan jika kamu tidak suka minum, yang terbaik adalah kamu meraih kesempatan ini dengan kedua tangan. Chen Ping'an sedikit ragu-ragu. Pria itu mulai menegaskan maksudnya, berkata, lihat saja dia. Begitu ragu-ragu dan bimbang. Apakah kamu suka ini? Bagaimanapun, aku tidak begitu menyukainya. Ekspresi Chen Ping'an berubah gelap, dan dia berpikir dalam hati, mengapa aku ingin kau menyukaiku? Sejujurnya, Chen Ping'an seperti pemabuk yang sedang mabuk malam ini. Emosinya benar-benar buruk. Lagi pula, bahkan bodhisattva tanah liat pun punya emosi. Wanita itu mengabaikan suaminya yang picik, dan dia menepuk bahu Chen Ping'an sambil berkata dengan geli, ayo minum bersama. Aku tahu ada sesuatu yang membebani pikiranmu, jadi jangan pedulikan gerutuannya saat kita minum. Minumlah sebanyak yang kau mau. Langit itu luas dan bumi tak terbatas, tetapi cawan anggurmu akan menjadi yang terbesar dari semuanya. Gunung-gunung itu tinggi dan sungai-sungai membentang panjang, tetapi dasar cawanmu akan begitu dalam sehingga bahkan mereka tidak dapat mengisinya. Chen Ping'an menggaruk kepalanya dan berjalan maju bersama wanita itu. Lelaki itu mengikuti di belakang mereka dan dia mengerutkan bibirnya sambil melirik ke arah pagoda pedang penghormatan. Seorang biarawati tahu dari gunung stalaktit yang bertanggung jawab menjaga pagoda pedang penghormatan tiba di alun-alun di kaki puncak tunggal setelah diusir dari pagoda pedang penghormatan oleh orang itu. Dia hampir menangis saat berdiri di depan pendeta Tao muda itu, dan dia menyebutkan kejahatan pria itu kepada gurunya, yang sedang membolak-balik buku. Setelah mendengarkan keluhan marah biarawati Tao itu tanpa sadar, pendeta Tao muda itu bertanya, kamu masih belum tahu siapa dia? Biarawati Tao tingkat inti emas itu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Pendeta Tao muda itu mengangguk dan berkata, kalau begitu, ini adalah kasus tidak tahu apa-apa, tidak bersalah. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Biarawati Tao itu menjadi semakin bingung. Di belakang mereka, pria paruh baya yang memeluk pedang yang duduk di tiang penyangga sangat senang dengan kemalangan mereka. Mengajar tanpa ketegasan adalah kemalasan seorang guru, katanya. Omong kosong, geram pendeta muda Tao itu. Ini argumen dari para sarjana Konfusianisme bajingan itu, dan aliran Taoiku tidak pernah menyebarkan pemikiran ini sebelumnya. Kalau bicara soal mengolah diri sendiri dan mengolah Dao, bukankah ini masalah yang menjadi tanggung jawab seseorang sepenuhnya? Biarawati Tao itu gemetar ketakutan.
Dia berdiri diam dengan kepala tertunduk, dan dia sama sekali tidak berani bergerak. Pria paruh baya yang memeluk pedang itu tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia terus mengipasi api sambil terkekeh, tidak heran gambar leluhur Dao Mu digantung begitu tinggi di menara persembahan dupa. Gambarnya hampir puluhan ribu kilometer jauhnya dari 3 guru cabangmu, termasuk gurumu. Pendeta muda Tao itu melompat dan berseru, "Apakah kamu mencari pemukulan?" Pria paruh baya yang berpelukan dengan pedang itu tertawa terbahak-bahak. "Untungnya, kau tidak mengatakan bahwa aku mencari kematian. Kalau tidak, aku pasti akan mengkritikmu karena memuntahkan omong kosong. Aku tidak punya kelebihan lain, dan seperti yang dikatakan Aliang, satu-satunya kelebihanku adalah keterus-teranganku. Dalam hal menjilat orang lain atau mengungkap kekurangan orang lain, bahkan Aliang mengatakan bahwa aku berada di peringkat teratas di tembok besar Ki Pedang." Pendeta Tao muda itu menggertakkan giginya karena marah, dan dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia berjalan berputar-putar di sekitar tikar jeraminya yang besar. "Apakah kau pikir kau Aliang tempat ini? Kau pengungsi asli dari tempat itu," gumamnya pelan. "Jika bukan karena guruku yang memperingatkanku untuk hidup rukun dengan orang lain, aku pasti sudah menghajarmu habis-habisan hari ini. Aku tidak peduli apakah kau sedang ditekan oleh langit dan bumi di sini dan setengah tingkat lebih lemah dari biasanya. Memangnya kenapa kalau aku menang secara tidak adil? Aku baru akan merasa puas setelah menghajarmu sampai kau tidak berani bertemu orang lain selama setahun penuh. Aku akan menghajarmu sampai kau seperti kakak senior yang dulu tinggal di puncak Lon. Kau sudah membuatku marah selama bertahun-tahun." Biarawati Tao itu awalnya berharap gurunya akan membelanya, tetapi dia tidak merasakan apapun selain penyesalan saat ini saat dia melihat gurunya melampiaskan amarahnya dengan cara yang sangat langka. Dia seharusnya tidak datang ke sini untuk mengeluh. Hal ini terutama terjadi setelah gurunya secara tidak sengaja mengungkapkan beberapa rahasia. Biarawati Tao itu merasa hidupnya di Gunung Stalaktit akan menjadi jauh lebih sulit. Mungkin penguasa surgawi yang menjaga puncak tunggal, wilayah tengah Gunung Stalaktit, tidak mau repot-repot berurusan dengannya. Namun, murid pertamanya, penguasa sejati naga banjir yang memegang pengocok lalat di tangannya, sekarang menjadi orang ketiga di Gunung Stalaktit. Penguasa sejati naga banjir terkenal karena menghormati gurunya, jadi dia pasti akan mempersulitnya sampai akhir zaman. Pasti, Biarawati Tao itu benar-benar ingin menangis. Mengapa takdir memberinya seorang guru yang tidak pernah melindungi murid-muridnya sendiri? Tidak lama sebelumnya, Chen Ping'an secara misterius membawa pasangan suami istri itu berkeliling pagoda pedang penghormatan. Dan sekarang, di jalan-jalan di luar pagoda pedang penghormatan, entah mengapa dia mengikuti mereka ke suatu toko anggur untuk minum anggur melupakan kesedihan atau semacamnya. Sesekali dia tersadar, dan sesekali dia menjawab pertanyaan dari wanita itu. Setelah waktu yang terasa lama namun juga terasa singkat, mereka bertiga tiba di sebuah toko anggur yang belum tutup malam itu. Namun, bisnis sedang sepi, dan tidak ada seorang pun pelanggan di toko itu. Hanya ada seorang pelayan toko muda yang tertidur di atas meja dan seorang lelaki tua bermain dengan burung oriole yang dikurung di belakang meja bar. Penjaga toko tua itu melirik pasangan itu dan berkata, "Ini dia dua pelanggan langka dan terhormat. Saya pasti harus mengambil anggur itu sekarang." Dia kemudian melirik anak laki-laki muda dengan kotak pedang yang berdiri di belakang mereka, dan dia mengerutkan alisnya sebelum akhirnya menghela napas. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia tampaknya memutuskan untuk menutup mata terhadap hal ini karena hubungan mereka. Orang tua itu menoleh ke pelayan toko yang malas dan berteriak, "Sujia, terus tidur, kenapa kamu tidak? Sebenarnya, kenapa kamu tidak tidur sampai mati? Kita punya pelanggan. Bangun dan bawakan sebotol anggur." Pelayan muda bernama Sujia langsung terbangun kaget. Ia menyeka air liurnya dan berdiri dengan lesu, punggungnya membungkuk saat berjalan membawa sebotol anggur. Ia meletakkan sebotol anggur di atas meja, sambil menguap ia berkata, "Nikmati anggurnya, pelanggan. Aturannya sama seperti biasa, toko anggur kami tidak menyediakan makanan ringan." Wanita itu mengangguk tanda mengerti dan menoleh ke Chen Ping'an, yang duduk di seberangnya. Ia tersenyum dan berkata, "Dahulu ada seorang biksu yang sangat mengesankan yang perjalanannya membawanya ke toko anggur ini. Setelah minum anggur melupakan kesedihan, ia memuji dan menyatakan bahwa hanya anggur ini yang dapat mengalahkan sang Buddha di dalam hatinya." Penjaga toko tua itu tersenyum dan setuju, memang. Biksu tua itu benar-benar kuat, dan bahkan Aliang mungkin tidak akan mampu menghancurkan dunia kecil si botak itu dengan beberapa tebasan. Pada akhirnya, ia masih berusaha mengatakan bahwa anggurnya adalah yang paling kuat di dunia. Namun, Chen Ping'an masih sangat senang mendengar orang lain menyebut Aliang di Gunung Stalaktit. Jadi, dia benar-benar ingin minum anggur sekarang. Namun, pemilik toko tua itu langsung membanting tangannya ke meja bar dan menggerutu, "Sialan, hanya menyebut nama Aliang saja sudah membuat darahku mendidih. Dia berutang lebih dari 20 botol anggur padaku. Dia satu-satunya orang di dunia yang berutang sebanyak itu padaku." Ada Chen Chun'an dari benua pusaran selatan saat itu,
dewi bela diri itu dari masa lalu, dan juga orang-orang tua dari 100 aliran pemikiran dari masa lalu. Namun, siapa yang berani berutang anggur padaku? Pikirkan saja tentang sarjana dari benua ilahi bumi tengah itu. Ketika dia berada di saat-saat terendahnya, saat dia belum berkembang, dia adalah seorang pemurni ki tingkat pengamatan laut yang menyedihkan yang masih bisa menulis 100 puisi setelah minum 7 liter anggur. Anggur apa yang dia minum? Anggur dari sini, tentu saja. Namun, setelah berkunjung 3 kali, dia hanya berutang 4 atau 5 botol anggur kepadaku. Aliang itu melakukan dosa besar. Dan akulah yang menanggung akibatnya. Wanita itu mengedipkan mata pada Chen Ping'an, seolah berkata kepadanya bahwa pemilik toko tua itu memang selalu seperti ini. Ini memang temperamennya, jadi mereka sebaiknya membiarkannya saja. Tidak perlu menghiraukan kejenakaannya. Pelayan muda itu tampak lesu dan menggerutu. Kakek tua, bisakah kau berhenti membicarakan Aliang? Nona muda masih belum kembali ke Gunung Stalaktit karena dia. Aku benar-benar merindukan nona muda sampai mati. Pemilik toko tua itu langsung menjadi lebih pendiam, bergumam, anak perempuan yang tidak berperasaan seperti itu seharusnya dikucilkan dari rumah untuk mencelakai orang lain. Setelah membuka toples anggur, pria itu mengisi masing-masing dari 3 mangkuk putih besar di atas meja. Benar saja, dia paling membenci minum paksa, seperti yang dikatakan istrinya. Setelah menuangkan 3 mangkuk anggur, dia langsung berkata, minumlah jika kau mau, dan minumlah sesukamu jika kau tidak mau. Chen Ping'an dengan hati-hati menyesap anggurnya sedikit. Tidak ada rasa yang kuat, dan anggur itu hanya sedikit lebih kuat daripada anggur Osmanthus. Namun, anggur itu tidak bisa dianggap begitu kuat hingga membakar tenggorokan dan usus seseorang. Chen Ping'an minum 2 teguk lagi, dan tenggorokan serta perutnya masih sama sekali tidak terpengaruh. Akhirnya dia merasa tenang. Anggur Forgetting Sorrow ini kemungkinan besar istimewa dalam beberapa hal mistis lainnya, bukan dalam rasanya. Setelah menghabiskan 2 mangkuk besar, toples anggur itu dengan cepat mencapai dasarnya. Wanita itu berbalik sambil tersenyum dan meminta sebotol anggur lagi kepada penjaga toko tua itu. Pria tua itu menghela napas sambil menatap wanita yang tersenyum itu, dan dia sendiri pergi untuk mengambil 2 toples anggur lagi. Setelah meletakkan toples-toples itu dengan lembut di atas meja, dia berkata, ketiga toples anggur ini adalah milikku. Kamu tidak perlu membayarnya. Wajah Chen Ping'an memerah karena anggur itu, tetapi kepalanya terasa sangat lega dan jernih seolah-olah dia sama sekali tidak mabuk. Dia juga tidak berpura-pura mabuk. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia menjadi sedikit mabuk. Setelah minum anggur, dia ingin mengatakan beberapa hal. Sama seperti sendawa anggur itu, menahannya sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Pada akhirnya lebih baik mengeluarkannya. Pada awalnya, pria itu menundukkan kepalanya dan fokus pada minumannya. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat ke atas dengan ekspresi melayang dan menatap keluar toko anggur. Sementara itu, wanita itu tampak menikmati mengobrol dengan Chen Ping'an. Mereka mengobrol tentang kampung halaman pemuda itu, dan mereka mengobrol tentang 2 perjalanan jauhnya. Karena Chen Ping'an tidak mabuk, ia secara sadar memilih orang-orang dan hal-hal yang dapat dibicarakannya. Setelah beberapa saat, entah bagaimana mereka mulai membicarakan tentang gadis muda itu. Chen Ping'an, yang memutuskan untuk berhenti minum setelah menghabiskan 4 mangkuk besar, diam-diam menuangkan semangkuk anggur lagi untuk dirinya sendiri. Namun, dia masih tidak membicarakan tentang pengiriman pedangnya ke Gunung Stalaktit. Dia hanya mengatakan bahwa dia perlu mengurus beberapa hal, jadi dia meninggalkan rumah untuk datang ke Gunung Stalaktit. Secara kebetulan ada seorang gadis muda yang dia kenal tinggal di tembok besar Ki Pedang, jadi mereka berdua akhirnya bertemu di Gunung Stalaktit. Pertemuan mereka sesederhana ini. Wanita itu tersenyum tipis dan bertanya, jadi, kamu berjalan jauh untuk sampai di sini. Chen Ping'an mengangkat mangkuknya dan merenung sejenak. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, itu tidak jauh sama sekali. Aku berpikir dalam hati bahwa setiap langkah akan membawaku lebih dekat, jadi jarak ini tidak terasa jauh lagi. Pria itu tersenyum dingin dan bertanya, sudah berapa lama kau mengenal gadis muda itu? Sudah berapa lama kau bersamanya? Namun, kau terus mengatakan bahwa kau menyukainya? Bukankah perilaku ini agak terlalu sembrono? Chen Ping'an tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya bisa menjawab dengan ekspresi muram, aku tidak bisa mengendalikan siapa yang aku suka. Jika kamu merasa aku tidak penting, maka kamu bebas untuk berpikir apa yang kamu inginkan. Aku tidak akan mencoba meyakinkanmu sebaliknya. Pria itu mendengus dingin, kemungkinan besar juga terluka oleh kata-kata Chen Ping'an. Yang terpenting, anak muda itu telah berbicara dengan sangat tulus. Siapa tahu, mungkin rumor di pegunungan itu benar. Saat meminum Forgetting Sorrow Wine, seseorang menjadi diri mereka yang sebenarnya. Dan kemudian kamu ditolak oleh gadis muda itu? Jangan berkecil hati. Pernahkah kamu mendengar bahwa pertemuan kebetulan antara beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi positif, sementara reuni di antara mereka akan lebih baik? Wanita itu menghibur. Chen Ping'an minum seteguk besar anggur.
Ia merasa sedikit mabuk dan linglung, tetapi matanya masih sangat cerah dan jernih, seperti air yang mengalir di mata air yang tenang, membawa serta kebahagiaan, kesedihan, kekecewaan, dan kasih sayang. Terlebih lagi, semua itu adalah emosi yang murni dan tak ternoda. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika aku menyukai seseorang, maka aku harus membuatnya bahagia. Jika aku bersikeras bahwa seseorang harus bersamaku jika aku menyukainya, maka apakah ini masih bisa dianggap menyukainya? Air mata mengalir di wajah anak laki-laki itu setelah dia mengatakan ini, dan dia melanjutkan, namun, meskipun aku mengatakan ini, aku masih sangat sedih saat ini. Sebenarnya, aku ingin seluruh gunung stalaktit dan seluruh dunia agung tahu bahwa aku menyukai gadis itu. Dan aku berharap dia, gadis itu, juga akan menyukaiku. Pada akhirnya, Chen Ping'an benar-benar mabuk, begitu mabuknya sehingga dia lupa berapa mangkuk besar anggur yang telah dia minum. Dia meletakkan kepalanya di atas meja dan terus bergumam. Sebenarnya, dia bahkan lupa bagaimana dia berdebat dan bahkan berkelahi dengan pria itu. Ini seperti mimpi, tetapi dia tampaknya menyadari segalanya, ini seperti tidur, tetapi dia tampaknya terjaga dan sadar. Dalam kemarahan, dia tampaknya telah melesat dari tingkat keempat seni bela diri ke tingkat ketujuh seni bela diri juga, selamanya kehilangan kesempatan yang ditakdirkan untuk menjadi seniman bela diri tingkat keempat yang paling kuat. Wanita itu seakan bertanya kepadanya, apakah pantas untuk meninggalkan potensi seni bela dirimu demi memperjuangkan keadilan orang tua seorang gadis? Bagaimana kamu akan menjadi pendekar pedang abadi yang paling kuat di masa depan? Saat itu, balasan Chen Ping'an adalah, menyukai seorang gadis tidak cukup hanya dengan mengatakannya. Jika aku tidak melakukan ini hari ini dan berpura-pura bahwa kalian berdua adalah orang tua Ning Yao, apakah menurutmu aku, Chen Ping'an, akan mengorbankan hal-hal penting untuk putrimu saat aku menjadi seorang pendekar pedang agung yang kaya dan berkelas di masa depan? Tidak. Kasih sayang seperti itu tidak bisa dianggap sebagai kasih sayang yang mendalam. Itu jelas-jelas kebohongan sejak awal. Chen Ping'an tidak dapat mengingat semua ini. Pemilik toko tua itu tenang dan tidak terpengaruh. Selama puluhan ribu tahun, dia sudah terbiasa melihat semua jenis orang dan emosi manusia. Sebaliknya, pelayan toko muda itu duduk di dekatnya dan mendengarkan dengan penuh semangat. Pada akhirnya, Chen Ping'an akhirnya tertidur dalam keadaan mabuk. Pria itu melirik anak laki-laki itu dan menyesap anggur. Saya tetap tidak suka anak muda ini yang keras kepala, tolol, membosankan, tidak cukup gagah, tidak cukup berani, bakatnya pas-pasan, wataknya biasa saja, dan temperamennya sangat keras kepala. Kalau dia bertengkar dengan putri kita di kemudian hari, dan kalau mereka berdua tidak mau mengalah, apa yang akan terjadi? Dengan kepribadian putri kita, apakah mungkin dia akan mengalah dan meminta maaf? Wanita itu tersenyum geli dan menjawab, minta maaf? Jadi, Anda tahu bahwa putri kita kemungkinan besar yang salah? Anda tahu bahwa anak laki-laki itu akan selalu berusaha memuaskan kebutuhannya. Pria itu merasa sedikit bersalah, jadi dia mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Wanita itu tiba-tiba tersenyum dan menambahkan, oh, saya ingat Anda juga mengatakan bahwa dia tidak cukup gagah. Gagah dalam arti sarjana dan sastrawan, atau gagah dalam arti menarik wanita lain. Ada niat membunuh yang tersembunyi. Sebuah pikiran cemerlang tiba-tiba muncul di benak pria itu, dan bahkan dia merasa terkesan dengan pemikirannya yang cepat. Dia mengangkat mangkuk anggurnya dan berkata dengan bangga, gagah dalam arti mengukir karakter di tembok besar pedang Qi. Wanita itu tersenyum sebagai balasan. Pria itu terkekeh datar, dan dia menemukan jalan untuk mundur. Sebenarnya, anak laki-laki konyol itu adalah orang yang cukup baik. Putri kita benar-benar perlu menemukan seseorang seperti dia. Ada senyum hangat di wajah wanita itu saat dia menatap keluar toko anggur. Maaf, gumamnya tiba-tiba. Pria di sampingnya, putri mereka Ning Yao, tembok besar pedang Qi, dan Majestic World. Dia minta maaf kepada mereka semua. Suami dan istri itu sama-sama menggunakan beberapa teknik ilusi, menghilang dari pandangan setelah Chen Ping'an mabuk dan pingsan. Gadis yang disukai Chen Ping'an tampak sedikit seperti dirinya, dan juga sedikit seperti dirinya. Pria itu dengan lembut meraih tangan istrinya dan berkata, kami hanya minta maaf kepada putri kami. Kami tidak perlu meminta maaf kepada orang lain. Senyum yang mempesona tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia menatap Chen Ping'an, dan dia berkata, penilaian putri kami benar-benar sangat mengesankan. Sama seperti saya, wanita itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Pria itu tiba-tiba merasa sedikit jengkel, dan dia mengeluh, apakah benar-benar sulit bagi putri kita yang konyol untuk mengucapkan kata-kata itu? Tentu saja sangat sulit, jawab wanita itu sambil mengangguk. Jika seorang gadis menyukai seorang pria, apakah dia ingin pria itu menyukai seseorang yang akhirnya akan mati di medan perang? Pria itu menepuk dahinya dan berseru, ya Tuhan! Sungguh rumit. Di tembok besar Qi Pedang, di tebing batu yang sebenarnya adalah panggung pembantaian naga, seorang gadis muda berbaring di sana dan bergumam pelan, dengarkan aku, Chen Ping'an,
Aku tidak membencimu. Sinar hangat matahari pagi menyinari toko anggur. Si penjaga toko tua bersiul dan menggoda burung oriole yang dikurung, tetapi burung pipit oriole itu sedingin dan setenang bidadari dari pegunungan. Namun, hal itu membangkitkan semangat juang si penjaga toko tua, dan lelaki tua itu dengan bersemangat memamerkan keahliannya sambil bersiul dengan terampil. Di tempat lain, pelayan toko muda itu dengan tekun membersihkan toko anggur. Meja dan kursi sudah bersih sejak awal, tetapi menjadi lebih bersih berkilau setelah dia membersihkannya. Sesekali dia mengembuskan napas ke perabotan sebelum menggunakan lengan bajunya untuk membersihkannya dengan hati-hati. Dia memancarkan perasaan puas. Bagi pelayan toko muda di toko anggur di Gunung Stalaktit ini, membersihkan toko tampaknya merupakan hal yang paling memuaskan dan membahagiakan di dunia. Chen Ping'an, yang lengan dan kepalanya bersandar di meja, perlahan terbangun dari tidurnya karena mabuk. Ia tidak mengalami sakit kepala yang parah karena mabuk, dan hanya merasa sedikit linglung dan linglung. Ia sedikit bingung saat duduk di sana, dan ia memeras otaknya sekuat tenaga untuk mengingat apa yang terjadi tadi malam. Namun, secara mengejutkan ia tidak dapat mengingat apapun. Dia hanya ingat menerima tawaran pasangan itu untuk datang ke sini dan minum Forgetting Sorrow Wine, sejenis anggur yang bahkan sulit didapatkan oleh para kultivator Unpolished J-Tier. Siapa identitas sebenarnya dari pasangan itu? Apa yang telah dia bicarakan dengan mereka? Dan kapan mereka pergi? Dia tidak dapat mengingat semua ini. Anggur itu jelas disebut Forgetting Sorrow Wine, tetapi apa yang sebenarnya telah dia lupakan? Daripada melupakan kesedihannya, Chen Ping'an malah merasa lebih gelisah dan sedih sekarang. Dia merasa seperti ada sedikit kesedihan yang tertinggal di hatinya, tidak dapat dihilangkan. Ini seperti burung oriole yang berhenti di ambang jendela tanah liatnya di Clay Face Alley suatu pagi. Burung itu mungkin berkicau dan mengganggu mimpi indahnya, tetapi dia masih merasa enggan untuk mengusirnya. Chen Ping'an melihat sekeliling, dan dia melihat petugas muda yang bekerja dengan tekun serta penjaga toko tua yang riang. "Saya akan mengambil tagihannya sekarang?" tanya anak laki-laki itu ragu-ragu. Pelayan muda itu menyeka kaki meja sambil menyeringai dan tidak berkata apa-apa. Penjaga toko tua itu tersenyum dan menjawab, "Kalian bertiga minum 4 botol anggur secara total, dan 3 di antaranya aku yang bayar. Jadi, anak muda, kau benar-benar harus membayar tagihan untuk yang terakhir." "Berapa harganya?" tanya Chen Ping'an. Penjaga toko tua itu terkekeh. "Berapa harganya? Jika kau ingin menggunakan uang untuk membeli sebotol anggur millet emas, itu akan sangat menguras kantongmu." Penjaga toko muda, yang disebut penjaga toko tua itu sebagai Shu Jia, terkekeh dan berkata, "Tadi malam, seorang tuan muda kaya dari benua putih murni mengunjungi toko anggur kami karena reputasinya yang bagus. Ia ingin membeli sebotol anggur melupakan kesedihan untuk dibawa pulang. Namun, penjaga toko kami tidak mau menjual apapun kepadanya, dengan mengatakan bahwa ini bukan masalah uang. Tuan muda itu terus mengganggu kami, dan ia bersikeras untuk mendapatkan harga anggur itu. Namun, ia tercengang ketika akhirnya mengetahui jumlahnya. Coba kau lihat, dia sudah duduk di tangga luar toko dengan linglung sepanjang malam. Menurutku dia masih belum menyerah." "Liu Youzhou?" tanya Chen Ping'an. Penjaga toko tua itu mengangguk dan menjawab, "Itu dia, calon pemimpin klan Liu dari benua putih murni. Dia dikenal sebagai anak harta karun, dan harta karunnya yang tersimpan di dalam peti berisi berbagai macam harta karun abadi. Karena perkebunan kera malapetaka, semua orang di Gunung Stalaktit pernah mendengar gelar tuan muda yang kaya ini. Suatu kali dia membentuk kelompok yang terdiri dari 8 orang untuk berpetualang dan berlatih di benua ilahi bumi tengah, tetapi mereka bertemu dengan beberapa musuh yang kuat selama perjalanan mereka. Liu Youzhou mengambil 7 harta karun abadi tingkat tinggi sekaligus, semuanya adalah harta karun ofensif yang kuat. Dia kemudian mengambil harta karun abadi defensif untuk mengepung kelompok itu hingga mereka seperti kura-kura. Belum lagi jimat nama Sagi, dia mampu memanggil 2 lapis zirah pembawa embun ilahi. Sementara itu, 7 orang lainnya dalam kelompok itu mengandalkan harta karun abadi ofensif untuk secara paksa membunuh entitas yin abadi bumi yang berada 2 tingkat di atas mereka. Jelas bahwa penjaga toko tua itu merasa bahwa anak muda ini layak untuk diajak bicara beberapa patah kata. Dia terkekeh dan melanjutkan, "Anak muda yang sangat menarik. Bahkan aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memberinya semangkuk anggur millet emas secara gratis." Chen Ping'an merasa sedikit malu atas nama kenalannya. Seberapa takutnya Liu Youzhou dengan kematian? Ada sedikit kegelisahan dalam suara Chen Ping'an saat ia bertanya, "Tuan tua, bagaimana saya harus membayar?" Si pemilik toko tua merenung sejenak sebelum menjawab, "Saya belum menemukan cara pembayaran, jadi saya akan mencari Anda di masa mendatang jika saya menemukan cara." Chen Ping'an merasa lega sekaligus cemas setelah mendengar ini. Si pemilik toko tua tersenyum dan menambahkan, "Mungkin juga saya tidak akan mengingat ini sebelum Anda meninggal dunia, jadi jangan merasa takut." Chen Ping'an menghela napas lega. Ia berdiri dan hendak pergi,
Tetapi si pemilik toko tua bertanya, "Anak muda, masih ada hampir setengah toples anggur millet emas yang tersisa. Anda tidak akan meminumnya terlebih dahulu sebelum pergi?" Chen Ping'an mengulurkan tangan dan memutar kendi anggur. "Benar saja, masih ada hampir setengah kendi yang tersisa. Aku tidak bisa membawanya," tanyanya dengan bingung. Si pemilik toko tua menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Jika kau membawanya pergi, maka kau tidak akan bisa melupakan kesedihanmu lagi. Itu akan menjadi lebih buruk dari anggur biasa. Itu adalah pemborosan anggur yang berharga ini, jadi aku mendorongmu untuk tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Ada sesuatu yang unik tentang anggur ini, dan pasangan yang mengundangmu untuk meminumnya sekarang sudah merupakan pemborosan yang sangat besar. Semakin tua kau meminumnya, semakin baik. Namun, sangat sulit untuk mengejar gagasan tentang yang lebih baik sepanjang waktu, dan terkadang kau hanya perlu mengikuti arus dan menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Kau seharusnya merasa puas selama hasilnya bagus." Chen Ping'an duduk kembali dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukankah itu disebut anggur melupakan kesedihan? Tuan pemilik toko, mengapa kau terus menyebutnya anggur millet emas?" Shu Jia, pelayan toko muda itu, membelalakkan matanya karena terkejut. Seolah-olah dia telah melihat hantu di pagi hari, dan dia berseru, "Kamu tidak tahu di mana tempat ini?" Chen Ping'an merasa semakin bingung, dan dia menjawab, "Bukankah ini gunung stalaktit?" Shu Jia menyeringai dan bertanya, "Kalau begitu, kamu pasti tahu tentang tanah suci millet emas, kan?" Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Pemilik toko tua itu datang untuk menyelamatkan Chen Ping'an, berkata, "Dapat dimengerti bahwa kamu tidak tahu tentang tempat ini. Tanah suci ini berada dalam kondisi yang sama dengan kampung halamanmu, Jewel Small World. Tanah ini sudah hancur." Shu Jia buru-buru membuang handuknya dan berkata dengan tergesa-gesa, pemilik toko, biar aku jelaskan sisanya." Nona muda berkata bahwa aku terlihat sangat tampan saat menceritakan kisah ini. Pemilik toko tua itu terkekeh dan berkata, "Entah putriku buta, atau dia berbicara omong kosong setelah minum terlalu banyak. Katakan padaku, mana yang lebih mungkin? Nona muda sehat dan baik-baik saja." Shu Jia terbatuk dan berdeham sebelum memasang ekspresi serius dan mulai berkata, "Saat ini, hanya beberapa reruntuhan yang tersisa dari tanah suci millet emas. Di masa kejayaannya, mereka yang merasa sedih di dunia ini ingin sekali bepergian ke tanah suci millet emas, menjadikannya dunia yang ramai dengan orang-orang yang cantik dan pemandangan yang indah, anggur yang indah, dan mimpi yang indah. Tanah yang diberkati ini memiliki segalanya. Selain itu, dijamin bahwa hal-hal di tanah yang diberkati ini akan sesuai dengan keinginan seseorang. Ini adalah kualitas paling langka dari tanah yang diberkati. Tidak hanya itu, tanah yang diberkati juga dapat mencerminkan hati dao seseorang. Ada banyak kultivator tingkat giok yang tidak dipoles yang nyaris tidak berhasil maju ke 5 tingkat atas. Sebelumnya dalam perjalanan kultivasi mereka, para kultivator ini mengandalkan keberuntungan serta banyak teknik rahasia dan metode sesat dari semua jenis ajaran yang berbeda untuk memajukan basis kultivasi mereka. Dengan demikian, para kultivator ini terutama akan bepergian ke toko anggur di gunung stalaktit ini. Mereka akan menelanjangi lapisan-lapisan jiwa mereka sambil tetap sadar, dan mereka akan minum sebotol anggur pelupa kesedihan setelah itu untuk menemukan hati mereka yang sebenarnya. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, mereka akan memperoleh pandangan yang tak terkekang tentang hati mereka. Pada saat itu, mereka dapat menganalisis detail terhalus dari hati mereka lapis demi lapis, atau mereka dapat menentukan area mana yang perlu diperkuat. Shu Jia dipenuhi semangat saat berbicara, namun pemilik toko tua itu dengan tidak sabar memotongnya, berkata, "Sudahlah. Kau terus mengulang sejarah kuno ini berulang kali, jadi kau tidak takut akan menjadi busuk dan membosankan? Sederhananya, toko anggur kecil ini adalah tanah terakhir yang tersisa dari tanah suci millet emas." Chen Ping'an menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri dan melihat sekeliling. Dia benar-benar tidak dapat melihat toko ini sebagai tanah yang diberkati. Kenyataannya, ada juga tanah yang diberkati di benua botol berharga timur, tanah suci kolam jernih. Tanah yang diberkati ini dikendalikan oleh Sekte Dekrit Ilahi. Menurut rumor, Sekte Tablet Giok Benua Daun Payung juga mengendalikan tanah yang diberkati, tanah suci Gua Awan. Chen Ping'an minum anggur dan bertanya, "Tuan tua, aku tidak melakukan hal bodoh tadi malam, kan? Juga, kemana pasangan itu pergi? Kau tidak ingat?" tanya pemilik toko tua itu. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya. "Bahkan kau saja tidak ingat, jadi mengapa aku, orang luar, harus mengingatnya?" jawab si pemilik toko tua sambil terkekeh. Chen Ping'an tidak dapat membantahnya, jadi dia hanya bisa minum anggur dalam diam. Dia masih belum dapat menentukan apakah anggur ini baik atau buruk. Namun, dia merasa anggur itu mengalir dengan sangat lancar. Si pemilik toko tua tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia menunjuk ke sebuah dinding dan berkata kepada Chen Ping'an, "Apakah kau melihat dinding di sana? Mereka yang pernah menikmati anggur di sini dapat pergi ke sana untuk menulis puisi atau beberapa patah kata di dinding itu."
Shu Jia berkata dengan nada dewasa, setelah minum anggur ini, ada dua kemungkinan hasil. Yang pertama adalah mabuk dan marah, lalu menghabiskan sisa hidupnya dalam kendi anggur. Bahkan sampai meninggal, mereka tidak akan pernah sadar kembali. Yang kedua adalah benar-benar terbangun dan melihat makna hidup. Orang-orang ini belum mengalami seluruh kehidupan, tetapi seolah-olah mereka telah mengalami pasang surut kehidupan. Saya merasa puisi dan pemikiran yang ditulis oleh kedua tipe orang ini sangat menarik. Pelanggan, apakah Anda ingin mencobanya? Si penjaga toko tua terkekeh marah dan berkata, minggirlah, kenapa tidak? Gigiku hampir membusuk karena malu. Kau masih anak-anak, tapi kau selalu berusaha meniru Aliang. Tidakkah kau merasa malu? Nona muda sangat menyukai Aliang, jadi jika aku tidak menirunya, siapa lagi yang harus kutiru? Shu Jia menjawab dengan nada yang benar. Mereka yang belajar dariku akan hidup, mereka yang meniruku akan mati, kata si penjaga toko tua itu dengan emosi. Kau telah melihat begitu banyak pemabuk dan mendengar begitu banyak ucapan orang mabuk, jadi bagaimana kau masih tidak mengerti ini? Saya belajar dari Aliang, bukan dari Anda, jawab Shu Jia sambil terkekeh. Si pemilik toko tua melemparkan cangkir anggur ke pelayan toko muda itu dan memarahi, yang kamu lakukan hanya bicara seperti orang sok tahu. Shu Jia dengan lembut menangkap cangkir anggur itu dan melemparkannya tinggi-tinggi ke arah pemilik toko tua itu. Dia kemudian berlari cepat ke arah Chen Ping'an dan memberikan kuas kaligrafi kepada bocah lelaki itu. Ini, tuliskan pikiranmu di dinding. Chen Ping'an meletakkan mangkuk anggurnya dan berkata dengan enggan, tulisan tanganku sangat buruk. Shu Jia memutar matanya dan menjawab, apakah tulisanku lebih buruk daripada karakter-karakter Aliang yang seperti cacing? Bagaimanapun, bahkan karakter-karakter dari para ahli kaligrafi terkenal itu diremehkan seperti kodok yang tergencet, ular yang mati, atau sulaman prajurit yang kasar oleh rekan-rekan mereka. Pelayan muda itu merendahkan suaranya dan melanjutkan, saya akan jujur dengan Anda. Tidak peduli seberapa buruk tulisan tangan seseorang, karakter mereka pasti akan terlihat seindah dewa surgawi dibandingkan dengan karakter Aliang. Jika Anda tidak percaya kepada saya, pergilah dan lihat sendiri. Chen Ping'an masih tidak menerima kuas kaligrafi itu. Namun, ia berdiri dan berjalan menuju dinding itu. Dari kejauhan, dinding itu tampak kosong dan tanpa jejak tinta. Namun, setelah berjalan mendekatinya, orang akan menemukan bahwa dinding itu dipenuhi dengan baris-baris puisi, esai, dan peringatan. Ada campuran spektakuler gaya penulisan dan karya. Tulisan seseorang jelas menonjol dari yang lain. Ini adalah puisi yang ditulis dalam aksara kursif dan menempati ruang yang sangat besar di dinding. Karya-karya yang berbeda di dinding itu seperti buket bunga, dengan masing-masing bunga berjuang untuk menunjukkan keindahannya yang berkembang. Di antara mereka, seolah-olah satu bunga lebih mempesona daripada yang lain, menarik perhatian semua orang. Ada juga karya yang tampak tidak pada tempatnya dan tidak harmonis, dengan yang paling mengagetkan adalah sederet karakter besar yang bengkok dan berantakan. Bahkan Chen Ping'an merasa itu tidak sedap dipandang. Tidak hanya itu, tetapi isinya juga membuat orang terdiam. Setiap kali aku memikirkan semua gadis yang menungguku dengan cinta yang membara, hatiku tak kuasa menahan rasa sakit. Yang terpenting, ada juga wajah tersenyum dan jempol yang digambar di bagian akhir karakter. Tidak diragukan lagi bahwa karakter-karakter ini ditulis sendiri oleh Aliang. Lagi pula, orang biasa tidak akan cukup tidak tahu malu untuk menulis sesuatu seperti ini. Chen Ping'an menahan senyum saat dia berbalik dan bertanya, Tuan tua, Anda akan memajang ini di dinding. Pelayan toko muda yang memegang kuas kaligrafi untuk Chen Ping'an tampak lesu dan sakit-sakitan saat dia menjawab, pertama, Aliang sangat tidak tahu malu. Dia mengatakan bahwa setiap karakter yang kita hapus akan setara dengan dia mengembalikan uang untuk satu toples anggur. Kedua, Nyonya muda sangat menyukai kalimat ini, dan dia pikir Aliang memujinya. Nyonya muda bahkan menggunakan sebotol anggur milet emas untuk membeli novel romantis dari seorang master fiksi. Novel itu tentang dia dan Aliang. Penjaga toko, apa judul novel itu? Kesedihan yang berkepanjangan, penjaga toko tua itu menjawab sambil terkekeh dingin. Shu Jia mengangguk dan melanjutkan, benar sekali. Sebenarnya, Nona muda memberi isyarat kepada penulis fiksi bahwa ia harus menulis romansa itu sejelas mungkin. Namun, master penulis fiksi kemungkinan besar merasa terlalu tidak tahu malu untuk menulis dengan cara yang begitu gamblang, jadi ia membuat romansa itu lebih terkendali dan halus. Nona muda sangat tidak senang, jadi dia berkata bahwa dia akan kawin lari saat kabur dari rumah kali ini. Namun, salah satu tujuannya adalah juga untuk menemukan fiksionis ini dan memberinya masalah. Novelnya terlalu jelek, dan Nona muda mengklaim bahwa dia tidak lebih dari seorang penipu yang mencari ketenaran. Dia bertekad untuk menemukannya dan meludahi wajahnya. Tatapan Chen Ping'an menjelajahi dinding, dan akhirnya dia menundukkan kepalanya dan menemukan sederet karakter kecil di sudut. Baris ini juga ditulis oleh Aliang, tetapi sama sekali tidak tampak aneh. Little, tidak ada yang bagus tentang dunia kultivasi. Hanya anggurnya yang lumayan enak.
Setelah menulis ini, Aliang telah menggambar setitik tinta di atas karakter setelah Little. Aku boleh menulis apapun yang aku mau, tanya Chen Ping'an. Shu Jia menyerahkan kuas kaligrafi kepadanya dan menjawab sambil mengangguk, ya, apapun yang kamu inginkan. Selama kamu menulis di area kosong, kamu dapat menulis apapun yang kamu suka. Setelah mengatakan ini, pelayan toko muda itu tidak lupa menambahkan, pelanggan, tolong jangan menulis apa-apa tadi di sini. Itu terlalu norak dan biasa saja. Bahkan, kata-kata Aliang yang tidak tahu malu lebih baik dari itu. Chen Ping'an menerima kuas kaligrafi sebelum tiba-tiba berlari ke mejanya. Dia minum seteguk besar anggur, dan baru kemudian dia kembali ke dinding. Dia setengah jongkok dan menulis, Ki, kecil di belakang karakter, kecil, dan di atas gumpalan tinta. Kecil Ki, tidak ada yang bagus tentang dunia kultivasi. Hanya anggurnya yang lumayan. Karakternya tidak memiliki banyak semangat, dan ditulis dengan cara yang tepat. Namun, terlihat jauh lebih baik jika ditempatkan di sebelah karakter Aliang. Ini disebut curang. Tidak, kamu perlu menulis satu baris di tempat lain, kata penjaga toko tua itu dengan geli. Chen Ping'an mengangguk dan mulai mencari ruang kosong di dinding. Namun, bagian tengah dinding sudah penuh dengan karakter. Memang memungkinkan untuk memasukkan benang ke dalam jarum dan menulis sesuatu yang kecil di sana, tetapi Chen Ping'an merasa itu akan tidak sopan terhadap pendahulunya. Selain itu, sebagian besar orang yang berani menulis di bagian tengah dinding semuanya memiliki tulisan tangan yang sangat mengesankan. Jadi, Chen Ping'an benar-benar tidak berani menulis di sana. Karena itu, ia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari ruang kosong di salah satu dari 4 sudut dinding. Shu Jia menyarankan 2 lokasi dengan cukup banyak ruang kosong. Satu lokasi berada di kanan atas, dan satu lokasi berada di kiri bawah. Chen Ping'an berjalan dan berjongkok di dekat sudut kiri bawah dinding. Ia menarik napas dalam-dalam dan menulis 3 karakter. Sebelum menulis karakter-karakter ini, dia mengingat banyaknya pedang abadi dan pedang abadi di pagoda pedang penghormatan. Jadi, 3 karakternya adalah pedang Ki abadi. Shu Jia melihat 3 karakter yang ditulis dengan cara yang lugas dan tepat. Mereka benar-benar tidak menarik, jadi dia menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, jelas bahwa dia belum banyak membaca. Pemilik toko tua itu menggemakan sentimen pelayan toko muda itu dengan cara yang jarang terjadi, mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dia juga belum cukup minum anggur. Hei, anak muda bermarga Chen dari Kekaisaran Li Agung, tidak perlu terburu-buru. Minumlah semangkuk anggur terlebih dahulu, dan setelah kamu merasa puas, tulislah sesuatu dari hatimu. Tidak sesulit yang kamu kira. Aku mentraktirmu 3 toples anggur, jadi aku juga akan membiarkanmu menulis 3 baris karakter. Kamu masih punya 1 kesempatan lagi. Namun, Chen Ping'an telah mengembalikan kuas kaligrafi itu kepada Shu Jia. Ia tersenyum kepada pemilik toko tua itu dan berkata, tidak perlu. Pemilik toko tua itu tidak mempermasalahkannya. Dewa yang menciptakan karya tinta yang berharga dalam keadaan mabuk adalah hal kecil yang mendatangkan pertanda baik, itu hanyalah bonus tambahan. Karena anak muda itu tidak memiliki tulisan tangan yang mengesankan, dan ia juga bukan seorang dewa pedang, pemilik toko tua itu tentu saja tidak akan memaksanya untuk menulis baris berikutnya. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum bertanya, Tuan tua, bolehkah saya menyimpan setengah toples anggur ini untuk nanti? Saya ingin pergi ke tembok besar pedang Ki terlebih dahulu dan meminumnya setelah saya kembali. Apakah tidak apa-apa? Shu Jia menggelengkan kepalanya dengan kuat, berkata, tidak ada layanan seperti itu di toko anggur kami. Setelah segel tanah liat toples dibuka, Anda harus minum anggur millet emas sekaligus. Tidak ada layanan yang memungkinkan Anda pergi dan kembali lagi nanti untuk menghabiskan anggur Anda. Pemilik toko tua itu memikirkan hal ini sejenak sebelum mengangguk dan menjawab, saya akan mengizinkannya kali ini. Bagaimana bisa? Seru Shu Jia dengan panik. Pemilik toko tua itu meletakkan sangkar burung di samping tangannya. Dia kemudian bersandar di meja bar dan menjawab dengan senyum tipis, saya suka gagasan, menyimpan. Ini sangat menguntungkan dan menyenangkan. Ketika Chen Ping'an melangkah keluar dari toko anggur, dia secara mengejutkan tersandung dan terhuyung-huyung. Ketika dia menenangkan diri dan menoleh ke belakang, dia mendapati bahwa tidak ada toko anggur sama sekali. Yang ada hanyalah ruang kosong. Di dalam toko anggur yang telah menghilang tanpa jejak, pemilik toko tua itu membuka sangkar burung dan mengeluarkan burung oriole berparuh emas. Namun, sebelum burung itu dapat mendekati dinding karakter untuk memeriksa dengan cekatan peruntungan bela diri seseorang, burung itu buru-buru berbalik dan terbang kembali ke sangkarnya dalam sekejap. Shu Jia tercengang ketika melihat ini. Pemilik toko tua itu merenung sejenak sebelum mendesah, baiklah. Dia hanya seorang anak muda dari benua kecil, jadi apa pentingnya jika dia memiliki bibit perjodohan ini? Itu hanya akan berlangsung selama 100 tahun. Apakah kita memeriksa peruntungannya atau tidak, tidak akan ada bedanya. Shu Jia dengan marah melotot ke sederet karakter di bagian paling atas dinding.
Hampir semua orang menulis dari atas ke bawah dalam garis lurus, dan hanya satu orang selain Aliang yang melakukan sebaliknya dalam 100 tahun terakhir. Ini adalah seorang pelanggan wanita yang baru saja berkunjung, dan dia adalah satu-satunya orang setelah Aliang yang menulis karakternya secara horizontal. Selain itu, karakternya telah membuat burung oriole kecil ketakutan dan membuatnya terbang liar. Butuh waktu lebih dari setengah hari bagi burung oriole untuk pulih, dan seolah-olah ia telah menderita sakit yang lama. Pelayan toko muda itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu, ini semua salah keberuntungan bela diri tertinggi dari Dewi Bela Diri itu. Auranya terlalu menakutkan. Ada kekaguman dan kebaikan di mata pemilik toko tua itu saat dia melihat burung oriole kecil yang menyedihkan itu. Aku telah membuatmu menderita, gumamnya. Ada sepasang burung oriole unik di dunia, yang mampu mematuk keberuntungan ilmiah dan membawa keberuntungan bela diri. Menurut rumor, burung oriole jantan telah ditangkap oleh master cabang Taul Hu Chen, sementara burung oriole betina dipelihara oleh pendiri sinkretisme. Chen Ping'an berjalan di sepanjang gang terpencil. Meskipun dia mengalami malam yang membingungkan karena minum-minum, dia tiba-tiba tersadar setelah berjalan keluar dari toko anggur. Chen Ping'an meraih labu pemelihara pedangnya dan mulai meminum sisa anggur osmanthus. Tidak banyak yang tersisa, dan dia terus bergumam sambil minum. Ning Yao kemungkinan besar tidak menyukaimu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melupakan janjinya? Kembali di Jewel Small World, dia berkata bahwa dia akan memberimu sarung pedang. Chen Ping'an, kau benar-benar bajingan yang tidak beruntung. Ini bukan masalah apakah Ning Yao menyukaimu atau tidak. Sebaliknya, ini masalah apakah Ning Yao membencimu atau tidak. Dengan mengingat hal ini, bocah lelaki itu merasa sedikit puas saat ia mencari kegembiraan di tengah rasa sakit. Paling tidak, ia tidak melakukan perjalanan sejauh ini dengan sia-sia. Ia telah memperoleh banyak pengalaman. Namun, ia memutuskan bahwa ia akan tetap pergi ke tembok besar pedang Qi. Ia terus-menerus berkata pada dirinya sendiri bahwa ia hanya akan pergi ke sana untuk melihat-lihat sebentar. Ia ingin melihat karakter-karakter besar yang terukir di tembok besar pedang Qi. Paling-paling, ia akan, secara kebetulan, bertemu dengan gadis muda itu di suatu tempat pada suatu waktu. Ia akan dengan percaya diri tersenyum dan menyapanya. Namun, Chen Ping'an masih tidak yakin tentang bagaimana ia akan menyapanya. Haruskah ia berkata, kebetulan sekali, atau haruskah ia berkata, oh, kau juga di sini. Ia tidak tahu mana yang lebih cocok. Chen Ping'an sepenuhnya fokus pada penyelesaian masalah ini. Sedemikian rupa sehingga dia tidak menyadari orang yang berjalan di belakangnya, seorang gadis muda yang hampir mati karena marah. Dia mengenakan jubah hijau tua. Tepat saat dia tidak dapat menahan diri lagi dan hendak menendang Chen Ping'an. Chen Ping'an tiba-tiba menghilang dari gang. Seolah-olah seseorang telah mencengkeramnya dan menyeretnya ke dunia lain. Gadis muda itu tiba-tiba merasa sangat hampa. Ruang di depannya kosong, dan hatinya juga kosong. Dia mulai mendidih karena marah. Dia baru saja akan menghunus pedangnya dan mengikuti jejak-jejak itu untuk merobek celah antara langit dan bumi. Namun, pada saat ini juga pipinya tiba-tiba memerah sedikit. Dia tampaknya mendengar sesuatu, dan dia menjawab dengan cepat. Dia kemudian mendengus dingin di lokasi tempat Chen Ping'an menghilang. Setelah melakukan ini, dia terbang menuju alun-alun di kaki puncak kesepian. Setelah melihat gadis muda ini yang sama sekali mengabaikan aturan lagi, pendeta muda Tao itu sangat marah hingga dia hampir meledak. Dia dengan marah melemparkan bukunya ke lantai dan melompat dari tikar jeraminya, memarahi dengan marah, gadis kecil, apakah kamu benar-benar berpikir gunung stalaktit adalah halaman belakangmu? Kamu datang sesukamu dan pergi sesukamu. Ini sudah ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Bahkan para dewa pedang dari tembok besar pedang Qi mungkin tidak melanggar aturan ini satu kali pun dalam hidup mereka. Namun, bagaimana denganmu? Kamu telah melanggarnya 2 kali dalam 1 hari. Pria paruh baya yang memeluk pedang itu menguap dan berkata, kamu bisa memukulnya jika kamu memang mampu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani? Pendeta muda Tao itu menggerutu. Jika aku tidak merasa kasihan padanya karena kemalangannya, aku akan melemparkan 1 pukulan dan... Gadis muda yang tampak gagah itu tanpa ekspresi saat dia berjalan melewati gerbang seperti cermin. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah pendeta Tao muda itu, dan berkata, mengapa kau mengasihaniku? Kita kan tidak begitu akrab. Pendeta Tao muda itu merasa kata-kata gadis muda itu sangat tidak masuk akal. Namun, di saat yang sama, kata-kata itu juga terdengar masuk akal. Duduk di tiang penyangga, pria paruh baya yang memeluk pedang itu memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua telah keluar dari toko anggur di Gunung Stalaktit. Ketika Chen Ping'an keluar, dia tiba di sebuah gang terpencil. Namun, ketika Liu Youzhou keluar, dia tiba di bawah pohon lotus kuno di luar tembok tinggi sebuah halaman. Dia berjongkok karena bosan dan mulai menghitung semut yang merayap di tanah. Wanita tua itu, seorang dewa bumi, diam-diam berdiri di samping tuan mudanya dan tidak mengganggu lamunannya. Matahari perlahan mengintip dari balik cakrawala dan menerangi langit.
Liu Youzhou berdiri dengan kilatan terang di matanya, dan dia berbalik seolah-olah dia meminta pujian kepada wanita tua itu. Akhirnya aku mengerti sekarang. Semut yang tumbuh di gunung stalaktit tidak berbeda dengan semut yang tumbuh di kota-kota biasa. Wanita tua itu sudah terbiasa dengan imajinasi liar anak laki-laki itu, jadi dia hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Liu Youzhou melirik pohon belalang tua itu dan berkata dengan nada lesu, "Aku tidak akan membelinya, harganya terlalu mahal. Aku tidak tega membuang uang hasil jerih payahku untuk tahun baru begitu saja. Aku sudah menabung selama bertahun-tahun." Wanita tua itu menghela napas lega. Dia benar-benar takut tuan mudanya akan secara impulsif membuang semua uangnya untuk membeli sebotol anggur melupakan kesedihan. Bagaimanapun, anggur millet emas ini tidak banyak bermanfaat bagi pemurni Qi di 5 tingkat tengah. Terlepas dari seberapa kaya klan Liu benua putih murni, tuan muda itu tetap tidak boleh menghabiskan uang dengan cara yang boros. Jika dia melakukannya, dia tentu tidak akan menerima hukuman. Bahkan, pemimpin klan dan para tetua mungkin harus tersenyum dengan gigi terkatup dan memujinya karena menjadi keturunan yang baik dari klan Liu. Mereka harus memujinya sebagai orang yang percaya diri dan murah hati. Lagi pula, apakah seseorang yang ragu-ragu untuk menghabiskan uang layak menjadi pemimpin klan masa depan klan Liu? Namun, dia pasti akan ditegur. Wanita tua itu tidak mengeluh tentang Liu Youzhou karena ini. Sebaliknya, dia hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Dengan begitu banyak uang tahun baru, bukankah cukup baik untuk membeli alat semu surgawi? Mengapa harus keras kepala dan fokus pada sebotol anggur? Liu Youzhou berbalik dan mulai kembali ke rumah. Sambil berjalan, dia tiba-tiba bertanya, "Nenek Liu, menurutmu apakah Bibi Liu sudah kembali dari ladang es di utara?" Ketika Liu Youzhou menyebut Bibi Liu, ekspresi bangga langsung muncul di wajah wanita tua itu yang dipenuhi kerutan dan tanda-tanda perubahan. Dia kemungkinan besar sudah kembali. Jika gadis terkutuk itu beruntung, maka mungkin dia juga sudah naik ke tingkat ke-9 seni bela diri. Tuan muda, menurut perjanjian, Anda dapat memintanya untuk membawa Anda ke ladang es di utara saat itu. Anda dapat pergi ke sana untuk membunuh iblis besar. Bagaimanapun, Liu Youzhou masih anak kecil, jadi jawabannya juga sedikit kekanak-kanakan. Mengapa dia naik ke tingkat ke-9 begitu cepat? Ayahku berkata bahwa sangat penting bagi Bibi Liu untuk menjadi seniman bela diri tingkat 8 yang terkuat. Itu jauh lebih baik daripada menjadi Grandmaster tingkat akhir yang lemah. Ketika mereka berbicara langsung, ayahku membujuk Bibi Liu untuk tidak sembarangan meningkatkan basis kultivasinya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Wanita tua itu terkekeh pelan dan menjelaskan, pemimpin klan tentu saja berbicara dengan niat baik. Namun, kita tidak boleh bersikap ekstrim. Jika seorang seniman bela diri murni dapat maju dengan lancar ke tingkat berikutnya, maka mereka tidak boleh dengan paksa menekan basis kultivasi mereka dan menahan diri. Jika tidak, itu akan menyebabkan ketidaksempurnaan. Bahkan, mereka mungkin kehilangan semua harapan untuk maju melampaui tingkat ke-10. Tentu saja, ini tidak relevan bagi para jenius biasa. Mampu maju ke tingkat ke-10 dengan banyak kesulitan sudah menjadi mimpi liar bagi mereka. Namun, Bibi Liu Anda berbeda. Liu Youzhou tidak pernah terlalu tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan fondasi Dao besar. Sebaliknya, dia merenungkan hal-hal yang paling tidak penting sambil mendesah, Bibi Liu itu, serius. Dia selalu mengeluh dan bertanya dengan keras tentang kemana perginya semua pria baik di dunia ini. Dia juga suka bertanya apakah aku pernah bertemu pria baik. Sebagai pria yang sombong, bagaimana aku bisa menjawabnya? Selain itu, ayahku memperkenalkan begitu banyak anak ajaib dari benua putih murni kepada Bibi Liu, tetapi dia tampaknya tidak tertarik pada satu pun dari mereka. Sungguh sakit kepala yang luar biasa. Alur pikiran Liu Youzhou benar-benar sangat unik. Dia melanjutkan dengan pertanyaan lain yang menurut wanita tua itu lucu, dengan berkata, jika pasukan iblis menenggelamkan tembok besar pedang Qi suatu hari nanti, apa yang akan terjadi pada gunung stalaktit? Sarang semut di bawah pohon belalang itu merangkak sangat lambat, jadi apakah mereka dapat memindahkan sarang tepat waktu? Ada ekspresi ramah di wajah wanita tua itu saat dia menjawab dengan suara lembut, Tuan muda, sudah berapa tahun tembok besar pedang Qi berdiri kokoh? Di dunia sebelah kita, suku iblis melancarkan serangan dahsyat setiap 100 tahun atau lebih. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak mayat yang tersisa dari binatang buas haus darah itu di kaki tembok besar pedang Qi? Namun, kapan mereka pernah berhasil? Memang ada beberapa iblis besar yang sangat kuat, tetapi mereka hanya bisa bertahan di tembok kota untuk sementara waktu sebelum didorong oleh beberapa dewa pedang tua. Liu Youzhou mengangguk mengerti. Namun, ia segera kembali ke jalan pikirannya sendiri, dan ia tidak dapat melepaskan diri dari hal ini saat ia berkata dengan cemas, perkebunan kera malapetaka milik klan kita sebenarnya lebih rendah dari sarang semut itu. Tidak dapat diangkat dan dipindahkan. Untungnya, benua putih murni jauh dari gunung stalaktit. Benua itu pasti akan dipenuhi dengan asap dan abu sejauh puluhan ribu kilometer saat itu.
Aku ingin tahu apakah leluhur tua klan Chen Konghucu murni, lelaki tua dengan matahari dan bulan di pundaknya, dapat melepaskan kekuatannya yang hebat dan menjauhkan lautan iblis dari daratan? Wanita tua itu geli dengan kekhawatiran tak berdasar tuan mudanya, dan dia tak dapat menahan senyum dan menjawab, benar, benua putih murni kita sangat jauh dari gunung stalaktit ini. Benua pusaran selatan tidak hanya terletak di antara kita, tetapi bahkan ada benua ilahi bumi tengah yang lebih besar dari gabungan 8 benua lainnya. Tuan muda, apa yang perlu dikhawatirkan? Saya tidak khawatir tentang keselamatan benua putih murni, gumam Liu Youzhou. Saya hanya merasa tidak nyaman ketika memikirkan fakta bahwa banyak orang akan mati dalam perang seperti itu. Benua pusaran selatan setidaknya memiliki murid terkuat dari Sage kedua. Namun, bagaimana dengan benua daun parasol di tenggara yang kita kunjungi sebelumnya? Dan bagaimana dengan benua kenaikan berputar yang akan kita kunjungi? Saya rasa benua-benua ini tidak memiliki pembudidaya yang cukup kuat untuk melindunginya. Wanita tua itu terkekeh dan menjawab, Tuan muda, Anda seharusnya tidak membandingkan semua orang dengan ayah Anda. Apakah seorang pemurni Qi tidak mengesankan hanya karena mereka lebih lemah dari pemimpin klan kita? Tidak ada yang seperti itu. Orang terkaya di benua putih murni dan pemurni Qi terkuat di benua putih murni adalah orang yang sama. Ayah Liu Youzhou. Pria ini memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada leluhur tua manapun dalam sejarah klan Liu, serta kekuatan tempur yang lebih unggul. Benua putih murni adalah tempat di mana orang-orang tangguh dan para dewa suka bertarung. Jadi, sangat menakutkan mengetahui bahwa tidak seorang pun pernah berhasil mengukur kekuatan penuh pria ini. Pria ini juga mengucapkan kalimat yang sangat populer di pegunungan. Jika kita dapat memecahkan masalah menggunakan alat-alat surgawi atau alat-alat semu langit, maka kita seharusnya tidak menggunakan tangan dan kaki kita, bukan? Liu Youzhou tampaknya punya banyak keluhan terhadap ayahnya, dan ia menggerutu, dan ia juga punya banyak istri dan gundik. Apa bagusnya itu? Terlepas dari apa yang terjadi, wanita tua itu tidak berani mengomentari apakah pemimpin klan itu baik atau buruk. Pemimpin klan yang memiliki temperamen yang baik adalah satu hal, dan bawahan serta pelayan yang tidak mematuhi aturan dan etiket adalah hal yang sama sekali berbeda. Klan Liu memiliki cengkeraman besi di pegunungan tempat batu giok ditambang untuk mencetak koin kepingan salju. Namun, pohon-pohon yang tinggi lebih banyak terkena angin, sehingga banyak orang meninggal setiap tahun karena mereka tidak dapat menutup mulut. Di antara yang meninggal, akan selalu ada sejumlah keturunan dari berbagai cabang klan Liu. Saat ini, Liu Youzhou masih mengenakan jubah bambu kuning cerah bernama, menyegarkan. Jubah ini dulunya adalah harta berharga seorang kaisar dari kekaisaran besar di benua ilahi bumi tengah, dan jubah itu juga dipuji sebagai surga gua kecil oleh banyak orang. Klan Liu dari benua putih murni juga memiliki jubah bambu lain yang bernama, Eschaping Summer Heat. Jubah bambu ini berpasangan dengan refreshing, dan banyak orang memuji jubah ini sebagai tanah kecil yang diberkati. Liu Youzhou suka berganti-ganti antara dua jubah bambu itu. Jubah ini nyaman, dan juga tidak terlalu mencolok. Kalau tidak, akan terlalu mencolok jika dia mengenakan jubah jimat Taois atau armor pembawa embun ilahi. Jika dia mengenakannya, bukankah dia akan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa dia sangat kaya? Aku memang kaya, tetapi aku tidak suka mengatakan ini kepada orang lain. Bagaimanapun, aku tidak bisa dianggap sebagai orang yang benar-benar kaya. Lagi pula, aku bahkan tidak bisa membeli sebotol anggur pelupa kesedihan tadi malam, kan? Liu Youzhou menghela napas dan bertanya, Nenek Liu, apakah aku benar-benar tidak diizinkan pergi ke tembok besar pedang Qi? Pemimpin klan telah memberiku instruksi tentang ini, kau jelas tidak diizinkan pergi, jawab wanita tua itu dengan suara tegas. Liu Youzhou mengajukan pertanyaan yang langsung menyinggung inti masalah. Pada akhirnya, tembok besar pedang Qi masih dihuni oleh narapidana dan pengungsi dari dunia agung. Dengan kata lain, hubungan mereka dengan sisi gerbang ini tidak seramah yang kita kira. Ditambah lagi, ada banyak hal kotor yang terjadi di Gunung Stalaktit. Setelah berkorban begitu banyak dan banyak anggotanya dibunuh oleh suku iblis, apakah tidak ada yang pernah mengkhianati tembok besar pedang Qi dan membelot ke suku iblis karena marah? Wanita tua itu merenungkan hal ini sejenak sebelum menjawab, para dewa pedang tua itu serta beberapa tokoh kuat dari 3 ajaran semuanya mengawasi tembok besar pedang Qi. Karena itu, tidak akan terjadi gangguan besar. Namun, tipe orang yang Anda bicarakan pasti ada. Hanya saja tembok besar pedang Qi kemungkinan besar tidak mau mengungkap aib mereka. Tuan muda, Anda sebenarnya tidak perlu terlalu memperhatikan situasi di sana. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Perkebunan Kera Kekacauan, generasi muda pembudidaya pedang saat ini di tembok besar pedang Qi sangat berbakat. Selain itu, tidak hanya sedikit dari mereka yang berbakat. Sebaliknya, mereka seperti rebung setelah hujan yang bermunculan dengan ujung tajamnya satu demi satu. Mereka hampir dapat menyaingi kelompok dewa pedang dari 3000 tahun yang lalu. Generasi itu sungguh mengesankan, dan mereka berhasil menekan suku iblis dan mencegah mereka memprovokasi tembok besar pedang Qi selama 800 tahun.
Faktanya, banyak anggota suku iblis tidak pernah melihat sekilas tembok besar itu sepanjang hidup mereka. Jadi, jika Anda bertanya kepada saya akan mengatakan bahwa Gunung Stalaktit akan menikmati kedamaian dan kemakmuran selama beberapa ratus tahun ke depan. Anak laki-laki muda itu merasa sedikit sedih, dan dia bergumam, klan Liu mungkin menghasilkan banyak uang, tetapi kami mendapat untung dari kematian orang lain. Wanita tua itu ingin mengingatkan Liu Youzhou untuk berhati-hati dengan apa yang dia katakan di Gunung Stalaktit. Namun, setelah melihat ekspresinya yang sedih, dia akhirnya tidak bisa mengatakan apapun. Seorang pelayan dari perkebunan kera kekacauan muncul di depan anak laki-laki muda dan wanita tua itu. Ada 2 kereta kuda berhenti di sisi jalan, dan pelayan tua itu berkata dengan suara lembut, "Tuan muda, kami memiliki tamu terhormat di perkebunan." Liu Youzhou mengangguk tanda terima sebelum melangkah masuk ke salah satu kereta. Setelah tiba di perkebunan kera kekacauan, Liu Youzhou melihat seorang pria berkelas dan seorang wanita jangkung. Pria paruh baya yang terpelajar itu berdiri di sana dan mengagumi sebuah lukisan, sementara wanita jangkung itu duduk di sana dan minum teh. Pria itu tampaknya seorang penikmat kaligrafi dan lukisan, dan dia memuji, siapa yang mengira bahwa ini adalah lukisan teratai tua bungkuk yang asli? Benar saja, lukisan itu memancarkan kekuatan dan aura yang luar biasa. Dalam hal melukis teratai saja, tidak ada seorang pun dalam 500 tahun terakhir yang mampu menandingi ini. Saat kembali ke perkebunan kera kekacauan, pengurus tua itu tidak mengungkapkan identitas para tamu terhormat kepada Liu Youzhou karena sangat berhati-hati. Baru ketika memasuki perkebunan itu dia diam-diam memberitahu Liu Youzhou bahwa para tamu terhormat itu adalah Kaisar Kekaisaran Duan Agung Benua Ilahi Bumi Tengah sekaligus guru kekaisarannya. Liu Youzhou menggenggam tangannya dan membungkuk memberi hormat, sambil berkata, Liu Youzhou memberi hormat kepada Yang Mulia dan guru kekaisarannya. Chen Ping'an benar-benar bingung, dan dia tidak tahu di mana dia berada di Gunung Stalaktit. Tidak ada pohon besar dan cabang-cabang tinggi di sekitarnya untuk dia lompati, di mana dia bisa mendapatkan titik pandang yang tinggi dan mengamati sekelilingnya. Sebaliknya, hanya ada tembok halaman dan gerbang yang tinggi di sekelilingnya. Namun, Chen Ping'an tentu saja tidak berani melompat sembarangan ke tembok halaman orang lain. Saat itu masih pagi, jadi hanya sedikit orang yang berjalan di sepanjang jalan. Selain itu, tidak ada dari mereka yang bisa berbicara dengan dialek resmi benua botol berharga timur. Jika ini terjadi pada waktu normal, Chen Ping'an akan merasa sulit untuk tidak khawatir karena dia belum kembali ke penginapan bangau sepanjang malam, jadi Jinsu pasti akan mengkhawatirkannya. Bahkan, Pulau Osmanthus, yang saat ini sedang menurunkan barang di dermaga tangkap dan lepas, mungkin telah menyadari fakta ini. Namun, saat Chen Ping'an perlahan berjalan di sepanjang jalan yang sepi, dia merasa mengikuti arus juga merupakan pilihan yang cukup bagus. Dia akan menikmati pemandangan apapun yang ditemuinya. Bagaimana mungkin seseorang tidak pernah membuat orang lain khawatir? Jadi, dia tidak perlu merasa terlalu bersalah karena membuat orang lain khawatir sekali atau 2 kali. Chen Ping'an terus berjalan maju, sampai akhirnya dia melihatnya. Ning Yao berdiri di ujung jalan, dan dia juga berjalan perlahan ke arahnya. Dia mengenakan jubah hijau yang berkibar. Jika Chen Ping'an ingat dengan benar, jubah ini sangat mirip dengan yang dibelinya untuknya di Jewel Small World. Sangat cocok untuknya. Chen Ping'an berlari ke depan dan berhenti di depan Ning Yao, secara naluriah berkata, kebetulan sekali. Ning Yao mengerutkan bibirnya dan memasang ekspresi tegas, tidak mengatakan apapun sebagai balasan. Awalnya aku ingin melihat-lihat seluruh gunung stalaktit selama 2 hari ini, lanjut Chen Ping'an dengan suara lembut. Aku ingin mengunjungi beberapa toko lagi sebelum memutuskan apakah aku akan pergi ke penginapan Ganoderma untuk membeli beberapa barang. Setelah itu, aku bisa memberimu beberapa hadiah beserta pedang yang ditempa oleh Tuan Ruan untukmu. Barang bagus apa saja yang bisa dimiliki penginapan Ganoderma? Ning Yao mendengus menjawab, paling-paling, Ganoderma Rui dan Sword Nur Turinggord itu lumayan bagus. Namun, barang-barang ini tidak berguna bagiku, dan penginapan Ganoderma juga tidak menjualnya. Lagi pula, kau tidak mampu membelinya. Oh, begitu, jawab Chen Ping'an sambil menggaruk kepalanya karena sedikit kecewa. Ning Yao ragu sejenak sebelum menentang kepribadiannya dan berkata dengan ekspresi yang jarang, jangan berkutat pada hal itu, maksudku bukan hal lain. Seolah-olah dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, aku tidak akan berkutat pada hal itu. Otakku seperti bubur sekarang, dan memikirkan apapun membuatnya sakit. Apakah kepalamu sakit setelah melihatku? Tanya Ning Yao. Sekarang sudah jauh lebih baik, jawab Chen Ping'an buru-buru. Di mana kau menginap? Tanya Ning Yao. Mengapa kau berkeliaran di sini tanpa tujuan? Apa? Kau mencari konflik di mana kau bisa turun tangan untuk menyelamatkan seorang wanita cantik? Chen Ping'an menghela napas dan menjelaskan, tadi malam aku minum anggur melupakan kesedihan dari tanah suci milet emas. Namun, aku langsung tersesat setelah meninggalkan toko anggur itu. Aku tidak tahu bagaimana cara kembali.
Mereka berdua berjalan santai di sepanjang jalan, dan Ning Yao bertanya, bagaimana kamu bisa membeli anggur melupakan kesedihan? Chen Ping'an merendahkan suaranya dan menjawab, sepasang suami istri mentraktirku. Sebenarnya, semuanya agak aneh. Seseorang menyeretku ke tembok besar pedang Qi saat itu, dan aku melihat dengan jelas pasangan itu berdiri di sana. Namun, ketika aku melihat mereka kemarin, mereka mengaku bahwa itu adalah pertama kalinya mereka berada di pagoda pedang penghormatan. Meski begitu, mereka masih sangat akrab dengan banyak dewa pedang yang dihormati di pagoda itu. Mungkin sangat mudah bagi orang-orang di Gunung Stalaktit untuk pergi ke tembok besar pedang Qi, tetapi jauh lebih sulit bagi orang-orang di tembok besar pedang Qi untuk pergi ke Gunung Stalaktit. Bagaimanapun, betapapun anehnya keadaan, aku tetap merasa bahwa pasangan itu adalah orang baik. Mereka juga cukup baik hati untuk mentraktirku anggur. Jika aku mendapat kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas budi. Ning Yao memberikan jawaban yang teredam. Mereka berdua berjalan di sepanjang gang yang tenang dengan tanaman merambat yang merambat di dinding halaman yang tinggi. Ning Yao tetap diam sepanjang waktu. Ning Yao, kamu pergi terburu-buru saat itu, jadi aku lupa menanyakan ini padamu. Apakah kamu tidak menyukaiku? Tanya Chen Ping'an. Tidak, aku tidak menyukainya, jawab Ning Yao tanpa ragu. Chen Ping'an berhenti dan secara naluriah meraih labu anggurnya. Namun, dia dengan cepat melepaskannya dan menatap lurus ke arah Ning Yao. Lalu apakah kamu menyukaiku? Ning Yao tetap diam. Chen Ping'an meniru gerakan yang dia lakukan di gang vas tanah liat saat itu, memegang dua jari sangat dekat dan bertanya, bahkan hanya sekecil ini. Ning Yao tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia mengalihkan pertanyaannya kepada Chen Ping'an dan bertanya, mengapa kamu menyukaiku? Chen Ping'an berbalik dan meraih labu pemelihara pedangnya, meneguk anggurnya dengan cepat. Dia menyeka mulutnya dan tersenyum lebar, menjawab, sekarang, ini akan memakan waktu cukup lama untuk diselesaikan. Biarkan aku menjelaskannya kepadamu perlahan-lahan. Ning Yao, kamu harus membiarkanku menyelesaikannya apapun yang terjadi. Jangan memotong pembicaraanku bahkan jika kamu benar-benar marah. Jika tidak, aku takut tidak akan pernah bisa mengumpulkan cukup keberanian untuk mengatakan hal-hal ini lagi dalam hidupku. Ning Yao, kamu benar-benar sangat cantik. Sebelum bertemu denganmu, aku belum pernah bertemu orang yang lebih cantik di Jewel Small World. Ketika kamu memulihkan diri di Clay Vase Alley, kamu juga tidak mengeluh tentang situasiku yang miskin. Kamu bahkan mengajariku karakter dan membantu menjelaskan Mountain Shaking Guide kepadaku. Berkatmu aku mulai berlatih teknik tinju. Berkatmu aku bisa bertahan sampai hari ini dan sampai di Gunung Stalaktit. Ketika kita berada di dekat jembatan tertutup, kau meminjamkanku belati rokmu dan bertarung bersamaku setelahnya. Kita bersama-sama menghukum si kera penggerak gunung dari Gunung Sunscorch, dan akhirnya kita berhasil bertahan hidup meskipun kita pernah berhadapan dengan kematian. Seberapa hebat itu? Ketika kita berada di makam abadi, aku juga hampir memukul Ma Kuksuan sampai mati. Setelah itu, kita pergi ke gunung tinggi di barat dan membantu gadis klan Chen dari benua pusaran selatan untuk menemukan pohon model itu. Kau juga pernah marah, dan kau menolak untuk menerima bantuanku dan bersikeras bahwa kau akan menyeduh obatmu sendiri. Namun, kau berakhir dengan setumpuk bahan yang gosong. Aku merasa kau benar-benar menggemaskan. Dulu kamu juga pernah berkata bahwa Dao Agung tidak boleh terlalu sempit. Aku tidak mengerti apa maksudmu saat itu. Namun, aku akhirnya mengerti setelah perjalananku ke Gunung Stalaktit. Bahkan, aku juga sangat senang ketika kamu menyemangatiku untuk tidak menjadi orang baik yang bodoh dan tidak bertindak seperti orang yang suka beramal. Ketika kamu meninggalkan dunia kecil permata, kamu telah melakukan perjalanan yang sangat jauh dengan para dewa itu, tetapi kamu masih bersedia untuk kembali dengan pedangmu dan mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Setelah kamu pergi, aku duduk sendiri dan memakan tanghulu, camilan yang akan membuat aku yang kecil meneteskan air liur hanya dengan memikirkannya. Namun, itu pun menjadi hambar. Tuan Qi meninggalkan kami, dan aku membawa Baoping kecil dan yang lainnya ke negara Sui Agung. Aku teringat akan alismu setiap kali aku melihat gunung-gunung yang indah, dan aku teringat akan matamu setiap kali aku melihat air yang jernih. Aku akan memikirkanmu setiap kali aku bertemu gadis-gadis dalam perjalananku. Denganmu dalam pikiranku, gadis-gadis ini tidak akan lagi tampak cantik. Seperti menuang kacang dari tabung bambu, Chen Ping'an mengatakan semua hal ini sekaligus. Namun, tentunya segera terasa kering, dan wajahnya juga memerah. Dia merasa seperti labu pemelihara pedang di tangannya beratnya puluhan ribu kilogram. Namun, Chen Ping'an tidak menyesali semua ini. Ning Yao, aku menyukaimu, dan ini perasaanku sendiri. Tidak apa-apa jika kau tidak menyukaiku, katanya dengan suara bergetar. Ning Yao bersandar di dinding, dan tanaman merambat yang merambat di permukaan dinding masih tidak tampak seindah dan seindah dirinya. Jika aku mengatakan aku tidak menyukaimu, apakah kau akan lari dan menaruh hati pada gadis lain? Tanyanya. Misalnya. Dia merenung sejenak dan melanjutkan,
Ruan Xiu? Chen Ping'an menatap Ning Yao, dan akhirnya dia menyadari betapa memilukannya hati seorang gadis yang dia sukai tidak membalas perasaannya. Jika menyukai gadis lain berarti tidak akan pernah melihatmu lagi, maka aku tidak akan pernah menyukai gadis lain dalam hidupku. Aku akan tetap menyukaimu bahkan ketika aku berada puluhan ribu kilometer jauhnya, di tempat-tempat di mana kau tidak dapat melihatku, dan ketika aku melemparkan puluhan juta pukulan. Ning Yao memutar matanya dan bertanya, apakah aku tidak masuk akal? Chen Ping'an tersentak setelah mendengar ini. Namun, Ning Yao dengan cepat menjawab pertanyaannya sendiri, berkata dengan suara tegas, ya, aku memang tidak masuk akal. Dia tiba-tiba mulai terkekeh dengan sikap sombong kekanak-kanakan. Ketika dia tersenyum, alisnya tampak semakin ramping dan indah. Dia menyilangkan lengannya dan berkata, seorang idiot telah jatuh cinta padaku, jadi apalagi yang bisa kulakukan? Setelah mengatakan ini, dia melangkah maju dan memeluk anak laki-laki muda dari Kekaisaran Li Agung, bergumam, Chen Ping'an. Aku menyukaimu sama seperti kamu menyukaiku. Saat reuni pertama mereka, dia sebenarnya ingin mengatakan, aku tidak menyukaimu. Namun, itu sangat sulit. Ning Yao melepaskannya, tepi matanya sedikit merah. Ada ekspresi malu yang langka di wajahnya, dan dia berseru, mengapa kamu begitu bodoh? Bagaimana mungkin kau benar-benar menyukaiku? Chen Ping'an tergagap dalam keadaan linglung. Dalam hal ini, Chen Ping'an identik dengan Liu Baqiao dari Wind Lightning Field. Mereka berdua sangat menyukai seorang gadis sehingga mereka merasa perasaan mereka tidak akan pernah terbalas seumur hidup mereka. Selain itu, mereka tidak akan merasa dirugikan atau disakiti sama sekali. Ning Yao akhirnya sedikit pulih, dengan alisnya ramping dan bersemangat seperti pedang terbang paling tajam di dunia saat dia menjawab, apakah aku, Ning Yao, butuh alasan untuk menyukai seseorang? Sebenarnya, dia memang butuh banyak alasan. Namun, dia terlalu malu untuk mengungkapkannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis muda, dan dia tidak setebal dan tidak tahu malu seperti Chen Ping'an. Seolah dibantu oleh para dewa, Chen Ping'an tiba-tiba melangkah maju dan memeluk Ning Yao. Ning Yao mengerutkan bibirnya dan wajahnya memerah. Dia tidak berusaha menjauh, dan dia malah diam-diam mengangkat tangan dan dengan lembut meraih lengan baju Chen Ping'an. Di sebuah gang kecil di Gunung Stalaktit, anak laki-laki dan perempuan muda itu diam-diam menikmati pelukan satu sama lain. Seolah-olah dunia telah menjadi hidup pada saat ini. Ning Yao adalah Ning Yao dan Chen Ping'an adalah Chen Ping'an, jadi mereka berdua tidak merasa malu terlalu lama. Setelah selesai berpelukan, Ning Yao memimpin jalan dan berkata bahwa mereka harus menghabiskan setengah toples anggur milet emas itu. Dia membawa Chen Ping'an ke suatu tempat di bawah pohon lokus tua, dan dia mengangkat tangan seolah-olah sedang mengetuk pintu yang tak terlihat. Ruang di depan Ning Yao dengan cepat mulai beriak, tampak seperti toko anggur. Ning Yao melangkah masuk, dan Chen Ping'an mengikutinya dari dekat. Shu Jia, pelayan muda di toko itu, sangat ramah saat melihat Ning Yao. Oh, Nona Ning sudah kembali. Aku akan mentraktirmu minum anggur. Ning Yao meliriknya. Siapa ini? Aku tidak punya kesan apapun. Jadi, dia mengabaikannya dan langsung memilih meja untuk duduk. Shu Jia langsung kehilangan semangat. Dia merasa gadis ini adalah yang kedua setelah nona muda di dunia, dan dia telah meninggalkan kesan yang kuat padanya sejak pertama kali dia mengunjungi toko anggur. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Gadis muda itu telah meninggalkan tembok besar pedang Qi dan datang ke Gunung Stalaktit untuk pertama kalinya, dan seseorang telah membawanya ke toko anggur dan memiliki 2 toples anggur untuk mereka sendiri. Sementara itu, gadis muda itu hanya mencoba seteguk sebelum tidak minum lagi. Saat itu, dia berpakaian hitam dengan pedang di pinggangnya. Dia tidak membawa 2 pedang, dan dia juga tidak mengenakan jubah hijau tua. Ekspresinya dingin dan menyendiri, dan dia tidak membayar apapun bahkan ketika penjaga toko menatapnya. Saat Aliang minum, dia berjalan ke dinding tinggi sendirian dan memandanginya cukup lama. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan akhirnya kembali ke tempat duduknya. Di mata Shu Jia, gadis muda itu memiliki kepribadian yang sangat kuat. Bahkan, kepribadiannya begitu mempesona hingga hampir menyilaukan. Aliang tidak tersenyum dan bertingkah konyol saat itu, dan dia hanya fokus minum anggur. Shu Jia tahu bahwa Aliang telah mencoba membujuk gadis muda itu tentang sesuatu. Seolah-olah gadis muda itu akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Aliang minum dengan sikap pasrah, dan baru saat itulah Shu Jia menyadari bahwa ada kalanya pria ini tidak berdaya. Akhirnya, gadis muda itu dengan keras kepala menolak untuk diantar oleh Aliang. Dia bersikeras meninggalkan toko anggur sendirian. Setelah itu, Aliang tidak minum lebih banyak lagi. Ekspresinya muram, dan dia berkata bahwa gadis muda itu, yang sudah seperti putrinya, telah terbang begitu saja. Shu Jia melirik Chen Ping'an, anak muda dari Kekaisaran Li Agung. Tidak peduli bagaimana dia memandang Chen Ping'an, dia merasa anak muda ini tidak layak untuk seseorang seperti Ning Yao. Faktanya, bahkan 100 Chen Ping'an mungkin tidak layak untuk Ning Yao.
Chen Ping'an meminta sisa setengah toples anggur melupakan kesedihan. Sisanya hanya cukup untuk 2 mangkuk besar, jadi Chen Ping'an menuangkan setengah mangkuk untuk masing-masing dari mereka terlebih dahulu. Mereka berdua duduk berdampingan di bangku panjang. Ning Yao tidak merasa ini salah. Sementara itu, Shu Jia bersembunyi di kejauhan dan mendecak lidahnya karena heran. Chen Ping'an menyesap anggur melupakan kesedihan. Tiba-tiba dia merasa anggur ini terasa jauh lebih enak daripada tadi malam, jadi dia berbalik dan tersenyum pada Ning Yao. Ning Yao melotot padanya. Mereka berdua tidak berbicara, dan mereka terus minum seteguk anggur. Ning Yao, kamu tidak palsu, kan? Chen Ping'an tiba-tiba bertanya dengan suara memelas. Pemilik toko tua yang sedang bermain dengan burung orioli yang dikurung tidak dapat menahan tawa setelah mendengar ucapan bodoh anak muda itu. Ning Yao menghela napas pelan. Dia memang idiot, tapi aku lebih idiot lagi. Lagi pula, siapa yang bilang dia pasti akan menemukan istri yang linglung di masa depan? Chen Ping'an meletakkan mangkuk anggurnya dan mengulurkan tangan ke arah gadis muda itu. Ning Yao menatapnya, dan dia ingin tahu apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Chen Ping'an mencubit pipinya dengan 2 jari dan menariknya dengan lembut. Ning Yao tidak bergerak. Chen Ping'an mengangkat tangannya yang lain dan mencubit sisi lain pipi Ning Yao. Butiran keringat dingin terbentuk di dahi Shu Jia saat dia melihat ini. Dia yakin bahwa anak muda yang kurang ajar ini akan dipukuli sampai mati. Namun, Ning Yao hanya menepis tangan Chen Ping'an yang bergerak-gerak dan memperingatkan, Chen Ping'an, jika kamu terus bersikap ceroboh, maka berhati-hatilah agar tidak membuatku kehilangan kesabaran. Chen Ping'an menarik tangannya dan berkata, semuanya baik-baik saja selama kamu nyata. Ning Yao meneguk anggur dalam mulut besar dan bertanya, kau seharusnya tahu bahwa orang tuaku sudah meninggal. Apakah kau pikir aku menyedihkan? Shu Jia merasa bahwa anak muda itu pasti akan tamat kali ini jika ia berani mengatakan ya. Tentu saja kau menyedihkan, jawab Chen Ping'an tanpa ragu. Jika kehilangan orang tua tidak dianggap menyedihkan, maka seberapa besar penderitaan yang harus dialami seseorang sebelum mereka dianggap menyedihkan. Namun, setelah mengatakan ini, bibir Chen Ping'an mengerucut rapat dan sedikit menunduk. Ia tampak lebih kesal daripada gadis muda itu. Ia tidak merasa kasihan pada gadis muda di depannya. Ini karena ia juga telah kehilangan orang tuanya. Terlebih lagi, ia telah kehilangan mereka di usia yang lebih muda. Muda dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, ia terpaksa mengemis bantuan dan kebaikan ketika ia tidak mampu lagi mempertahankan hidupnya. Ia tidak punya pilihan lain. Jika tidak, ia akan benar-benar mati. Namun, setelah dewasa, dia sudah bisa menjalani kehidupan yang layak tanpa perlu belas kasihan dari orang lain. Selain itu, dia bahkan memiliki kemampuan untuk membalas kebaikan orang lain yang telah mereka tunjukkan padanya selama masa kecilnya yang sulit. Jadi, dia hanya merasa peduli padanya. Namun, Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak menjawab seperti yang telah dia lakukan. Ning Yao mendengus dingin dan bertanya, siapa kamu? Apakah aku membutuhkan belas kasihanmu? Chen Ping'an berkedip setelah mendengar ini. Ning Yao sedikit memerah dan menginjak kaki Chen Ping'an di bawah meja. Shu Jia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dia merasa seperti seorang dewa pedang besar telah menusuk jantungnya beberapa kali. Setelah itu, mereka berdua minum anggur dan mengobrol dengan tenang. Shu Jia merasa seperti ditusuk lagi dan lagi. Dia tidak bisa hidup seperti ini lagi. Maka, dia meninggalkan toko anggur itu dan membawa bangku kecil untuk duduk di luar ambang pintu. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan mencuri pandang ke alis ramping gadis muda itu. Tidak ada lagi rasa duka yang melekat pada mereka seperti saat pertama kali mereka bertemu, dan secara mengejutkan ada sedikit keceriaan dan kehangatan sebagai gantinya. Pedang yang menusuk jantungnya tidak kalah hebatnya dengan serangan penuh kekuatan Aliang. Setelah itu, dia melihat anak laki-laki muda dari Kekaisaran Li Agung tersenyum lebar dengan ekspresi lembut di matanya. Dia sepertinya mengatakan bahwa dia menyukai Ning Yao, dan perasaannya terhadapnya tidak ada hubungannya dengan dua dunia. Dia menyukainya sebagai pribadi, sesederhana itu. Bahkan sebagai orang luar, Shu Jia harus mengakui bahwa mereka tampak seperti pasangan yang cocok saat ini. Karena itu, pedang yang menusuk jantungnya setara dengan serangan penyelamatan kota legendaris yang dilepaskan oleh pedang abadi tua itu. Shu Jia menoleh ke pemilik toko tua dan meratap dalam kesedihan, kapan nona muda akan kembali? Aku sangat merindukannya. Sangat merindukannya, tanya pemilik toko tua itu. Kau bisa mati di mana saja asalkan bukan di toko anggurku. Tepat pada saat ini, Shu Jia tiba-tiba menjadi bahagia lagi. Setelah anak laki-laki muda seusianya itu mengetuk pintu di luar, ia segera pergi untuk membuka pintu dan menyambutnya masuk. Seorang anak laki-laki muda yang sangat tampan masuk. Shu Jia tersenyum dan bertanya, mengapa kau kembali dari tembok besar pedang Qi?
Ada senyum hangat di wajah anak laki-laki muda tampan berpakaian putih itu, dan ia menyapa Shu Jia dengan tos sebelum menoleh ke pemilik toko tua dan berkata dengan suara keras, "Pemilik toko, aturannya sama seperti biasanya. Aku ingin sebotol anggur, dan kau dapat menghitungnya sebagai tagihan tuanku." Pemilik toko tua itu juga tersenyum ketika melihat anak laki-laki muda ini. Faktanya, hampir semua orang tua akan menyukai anak muda yang bersinar ini yang tampak seperti bintang yang sedang naik daun. Selain itu, karena dia masih muda, mereka perlu menghargai kesempatan ini untuk menatapnya selagi masih bisa. Bagaimanapun, tidak lama lagi mereka akan kehilangan kesempatan ini. Di dinding, guru anak muda itu baru saja menulis pernyataan yang sangat mendominasi belum lama ini. Dao bela diri dapat naik lebih tinggi. Anak muda itu tersenyum pada Shu Jia dan berkata, "Shu Jia, aku akan menulis sesuatu di dinding terlebih dahulu. Siapkan kuas kaligrafi untukku." Aku akan menulis sesuatu di samping kata-kata guru." Perasaan muram di hati Shu Jia segera sirna. Dia berlari untuk mengambil kuas kaligrafi untuk anak muda yang tampan itu, dan dia tidak lupa berbalik dan terkekeh, "Baiklah, tunggu sebentar." Anak muda yang tampan itu terus menatap Chen Ping'an dan Ning Yao saat dia berjalan menuju dinding yang tinggi. Namun, sayang sekali Ning Yao hanya meliriknya sekilas sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Chen Ping'an. Dia terus mengobrol tentang tembok besar pedang Qi dengannya. Pemuda tampan itu tersenyum setelah sampai di depan tembok tinggi. Ia membawa bangku, dan menulis beberapa karakter di atas karakter yang ditulis oleh guru wanita Kekaisaran Duan Agung. "Itu akan naik lebih tinggi lagi karena aku." Chen Ping'an diam-diam mengalihkan pandangannya. Ia merendahkan suaranya dan bertanya, "Siapa itu?" Dia terlihat sangat mengesankan. Ning Yao memikirkannya sejenak sebelum menjawab, "Aku lupa namanya."